Kenalin nih MC kita, raja paling santuy yang baru aja ngelakuin aksi balik ke masa lalu 10 tahun ala pemain pro setelah kehilangan. Segalanya gara-gara Raja Iblis sangar bernama Rat. Dia balik ke universitas dengan tampang kayak orang yang butuh tidur 12 jam dan butuh terapis. Di saat kroco-kroco lokal dan bocah titipan manja kayak Gongting sibuk pamer soal peringkat mereka yang biasa-biasa aja, jagoan kita malah sibuk ngebantai bos peringkat S sambil tidur, dan pegang 2 pedang sekaligus yang harganya lebih mahal dari seluruh anggaran sekolah. Ini adalah dunia penuh omong kosong supranatural, ujian yang dicurangi, dan aksi gebuk-gebukan paling memuaskan yang pernah kalian lihat. Apa pengguna 3 kelas ini bisa menghentikan kiamat? Atau dia malah bakal makan seluruh alur ceritanya? Cerita dimulai dengan seorang pemuda yang terbangun di tempat tidur dengan perban di hidungnya. Dia duduk dan menatap tangannya yang diperban dengan perasaan syok. Dia bertanya pada dirinya sendiri, apa dia masih hidup? Dia melihat ke sekeliling ruangan yang sunyi itu lalu berjalan ke arah jendela. Di luar, dia melihat gedung besar bertuliskan Rumah Sakit Medis Kampus. Banyak mahasiswa yang lagi jalan-jalan di area tersebut. Pemuda itu bingung karena dia ingat dunia sudah hancur. Dia bercermin dan sadar kalau dia sudah kembali ke masa kuliahnya, 10 tahun yang lalu. Tiba-tiba sebuah layar sistem muncul di udara di depannya. Layar itu bilang kalau proses penggabungan kekuatan kerakusan sudah selesai. Dia memeriksa ponsel di meja yang menunjukkan tanggal 16 Mei, tahun 2157. Dia berdiri di dalam ruangan sambil menatap layar yang bercahaya itu. Dia sadar kalau dia kembali ke waktu 3 tahun sebelum Raja Iblis pertama muncul. Di tahun 2160, sosok kuat yang dikenal sebagai Raja Iblis Rat akan muncul. Tentakel ungu raksasa muncul dari dalam tanah dan menghancurkan kota. Rat membuka gerbang neraka, membiarkan Raja Iblis lainnya masuk ke dunia manusia. Dunia diperlihatkan dalam kobaran api dan puing-puing. Sebuah bayangan gelap berdiri di atas tumpukan reruntuhan sambil memegang tubuh yang sudah tak bernyawa. Chen ingat betul rasanya kehilangan segalanya dalam perang ini. Sekarang setelah kembali ke masa lalu, dia menatap telapak tangannya sendiri. Dia mengepalkan tinjunya dan matanya menyala merah. Dia bersumpah bakal mengalahkan Rat dan menghentikan gerbang neraka agar tidak terbuka demi mengubah masa depan. Layar sistem melayang lagi di depannya. Isinya, penggabungan kekuatan kerakusan telah selesai. Chen menyentuh layar itu. Jendela status muncul memperlihatkan nama dan levelnya. Walaupun dia masih level 1, semua statistiknya, termasuk kekuatan dan kecepatan, berada di angka 100. Dia menjelaskan kalau di dunia ini, cuma 1 dari 10.000 orang yang bisa membangkitkan kekuatan khusus. Sebuah bagan menunjukkan berbagai kelas, seperti penyihir bintang, pejuang api, dan pembunuh kilat. Chen saat ini adalah mahasiswa di Universitas Nasional untuk Kekuatan Kebangkitan. Kampus itu terdiri dari beberapa gedung modern besar tempat para mahasiswa berbakat dilatih. Chen menatap kartu digital yang menampilkan kelas pembunuh kilat. Dia mengenali kalau itu adalah kelasnya dari kehidupan sebelumnya. Dia bertanya-tanya apa dia sudah membangkitkan kekuatannya lebih awal. Dia mengepalkan tangannya, dan percikan listrik kuning muncul di sekitar tangannya. Pesan sistem muncul bertuliskan, sedang memuat perubahan kelas. Pintu terbuka dan seorang mahasiswa bernama Malong masuk. Malong memakai kacamata dan sweater coklat. Kotak teks mengidentifikasinya sebagai perapal bunga peringkat E. Malong kaget banget melihat Chen sudah bisa berdiri. Dia bilang kalau Chen dipukuli habis-habisan kemarin. Malong menyentuh lengan Chen dan menyadari kalau semua lukanya sudah hilang total. Chen menatap temannya itu dan teringat kalau Malong mati di awal-awal invasi iblis di masa depan. Malong membenarkan kacamatanya dan bertanya apa Chen jadi makin kuat. Lalu dia tiba-tiba ingat kalau ada tes peringkat yang dijadwalkan besok. Malong menarik Chen dan mendorongnya ke arah pintu. Dia bilang pada Chen kalau mereka harus segera pergi dan bersiap-siap untuk tes itu. Chen dan Malong berjalan melewati kampus saat matahari terbenam yang cerah. Mahasiswa lain sedang main basket dan sepak bola di latar belakang. Chen melihat ke arah kerumunan itu dan bergumam, kalau sudah lama sekali dia tidak melihat orang yang masih hidup. Malong menatapnya dengan ekspresi bingung. Chen menatap ke arah langit dan teringat akan kota gelap yang hancur dari kehidupannya yang dulu. Dia berpikir dalam hati kalau dia harus cari cara buat naik peringkat dengan cepat. Chen menjelaskan kalau serikat-serikat besar menguasai dungeon, bikin orang lain susah buat jadi kuat. Chen melihat layar sistemnya, yang menunjukkan 100 poin di setiap kategori. Dia memperhatikan bagan yang menunjukkan peringkat dari E sampai S. Dia mencatat kalau kebanyakan mahasiswa nggak pernah bisa lewat dari peringkat E. Pas mereka lagi jalan,
Sebuah bola basket melayang di udara dan menghantam wajah Malong tepat sasaran. Malong jatuh ke tanah dengan bunyi debuman keras dan mengerang kesakitan. Chen menoleh dan melihat sekelompok mahasiswa berotot lagi duduk di tangga batu. Seorang pria yang memakai kaos dalam hitam dan kalung pengenal militer tersenyum mengejek ke arah mereka. Dia bilang dia kaget mereka bisa sembuh secepat itu dari luka-luka kemarin. Dia bilang ke teman-temannya kalau kedua bocah ini ternyata punya daya tahan sakit yang kuat juga. Si pemimpin menatap ke bawah dengan tampang sombong dan bertanya kenapa mereka nggak bawain dia berkotak-kotak minuman. Malong menundukkan kepalanya dan menawarkan diri untuk segera pergi membeli minuman itu. Tapi Chen tetap berdiri tenang dengan satu tangan di sakunya. Dia menghentikan Malong dan bilang kalau ini bukan salahnya. Dia menyatakan kalau para perundung itulah yang seharusnya minta maaf. Harusnya dia yang minta maaf. Saat dia menatap kelompok itu, ingatan masa lalunya mulai muncul kembali. Murid itu menekan kepala Chen ke dalam air di wastafel. Chen meronta-ronta dan megap-megap kesulitan bernapas. Malong duduk di lantai di dekat sana dengan wajah ketakutan. Dia mengulurkan tangan dan memohon pada para perundung itu untuk berhenti. Si ketua geng malah tersenyum dan mengaku kalau dia cuma mau membantu Chen membangkitkan kekuatan terpendamnya. Murid-murid lain berdiri di ambang pintu sambil tertawa. Chen akhirnya pingsan dan jatuh ke lantai. Para perundung itu kehilangan minat dan pergi keluar ruangan, meninggalkan dia begitu saja. Malong langsung berlari ke samping Seh Chen. Chen merenungkan betapa kejamnya manusia lain terhadap dirinya. Adegan pun kembali ke area kampus. Gong Cheng menatap Chen dengan ekspresi bingung. Malong gemetaran dan menangis di belakangnya. Gong Cheng mengaktifkan kekuatannya, dan lengan kanannya berubah menjadi batu hijau yang bercahaya. Dia adalah seorang prajurit bunga peringkat E. Chen membalas tatapannya dengan mata merah yang menyala. Dia berpikir kalau Gong Cheng berani menindas orang lain hanya karena kakak laki-lakinya adalah ketua dewan murid. Sekelompok murid menonton pertarungan itu dari kejauhan. Mereka menunjuk-nunjuk ke arah Chen dan Malong. Mereka mengejek keduanya sebagai murid paling tidak berguna di sekolah. Gong Cheng menjadi marah dan berteriak. Dia mengayunkan tinju batu besarnya ke arah wajah Sek Chen. Chen tetap berdiri tegak dan mengangkat lengannya. Dia menahan pukulan itu, menciptakan kilatan cahaya yang terang. Benturannya menghasilkan suara ledakan yang keras. Chen sama sekali tidak bergeming. Gong Cheng menarik lengannya kembali dan meringis kesakitan. Murid-murid tidak percaya kalau Chen bisa menahan serangan dari seorang prajurit bunga. Chen berdiri dengan tenang. Gong Cheng berteriak padanya dengan penuh amarah. Di belakang mereka, Malong menonton dengan ekspresi ketakutan. Gong Cheng menggertakkan gigi dan menyebut Sek Chen sebagai pecundang lemah. Chen menatap tangannya sendiri. Listrik kuning mulai memercik di sekitar jari-jarinya. Dia memutuskan untuk menguji kekuatan barunya pada si perundung itu. Sebuah layar digital muncul di udara, memunculkan tulisan perpindahan profesi. Layar itu pun terperbarui. Perpindahan profesi selesai. Chen sekarang adalah seorang pembunuh listrik level 1, sambaran petir besar meledak di sekitarnya. Matanya bersinar dengan cahaya keemasan. Kartu status digitalnya menunjukkan kalau kecepatan dan kekuatannya meningkat 2 kali lipat. Malong benar-benar kaget dan bertanya sejak kapan Chen membangkitkan kekuatannya. Gong Cheng pun semakin murka. Dia mengaktifkan keahlian yang disebut zirah iblis tak terhancurkan, membuat lengan batunya tumbuh semakin besar. Dia berteriak akan memberikan serangan mematikan dan menerjang maju dengan pukulan raksasa. Chen bergerak dengan kecepatan luar biasa, merunduk di bawah tinju batu raksasa itu. Saat posisinya masih rendah di tanah, Sek Chen meluncurkan pukulan bertenaga listrik yang sangat kuat tepat ke dagu Gong Cheng. Pukulan Chen membuat Gong Cheng terpental ke belakang di udara. Murid-murid di sekitar berteriak kaget. Malong melongo dengan mata melotot. Gong Cheng menghantam tanah dan terseret jatuh. Dia mendongak dengan wajah penuh darah dan berteriak minta tolong pada teman-temannya. Murid berambut perak itu hanya dia mematung, berkeringat dan gemetar ketakutan. Chen berdiri tegak di tengah area. Gong Cheng melompat ke udara untuk serangan terakhir, sambil mengangkat tinju batunya tinggi-tinggi. Chen mengulurkan tangan dan menangkap pergelangan tangan Gong Cheng hanya dengan satu tangan. Percikan listrik meledak di titik sentuhan mereka. Mata Sek Chen bersinar dengan cahaya kuning terang saat dia menatap si perundung itu. Dia bilang ke Gong Cheng kalau dia itu terlalu lemah. Chen kemudian membanting Gong Cheng ke tanah dengan keras. Kekuatan hantamannya menciptakan gelombang kejut besar dan kepulan debu. Tubuh Gong Cheng memantul dari tanah dan menghantam tangga batu di tribun. Gong Cheng terkapar pingsan, berlumuran darah dan luka memar. Malong berlutut di atas rumput di dekat sana.
Chen berdiri dengan tenang dan menatap tangannya. Dia membuka jendela status digitalnya. Di sana tertulis kalau dia masih level 1 dengan 100 poin di setiap statusnya. Chen menyadari kalau meskipun wujud pembunuh listriknya kuat, statusnya ternyata tidak meningkat. Dia menyimpulkan kalau dia butuh cara baru untuk mendapatkan pengalaman. Chen kemudian menciptakan bilah tajam dari listrik. Dia mulai berjalan mendekati Gong Cheng yang terluka. Murid-murid di sekitar menonton dengan wajah ngeri dan Malong memohon padanya untuk menunggu. Malam harinya di asrama siswa, Malong teriak-teriak sambil ngayunin tangannya dengan heboh. Dia pamer ke teman sekamarnya kalau Chen sudah ngebangkitin kekuatan petir yang dahsyat dan berhasil ngalahin geng itu sendirian. Teman sekamarnya, Xiang Zuo sama Xiang Yu, cuma awakener peringkat E. Mereka jelas nggak percaya sama omongan Malong. Xiang Zuo langsung nangkep kepala Malong dan nyuruh dia berhenti ngomong. Ngaco. Dia ngerasa kalau emang Chen sekuat itu, nggak mungkin dia masih sibuk latihan fisik dasar kaya. Lari keliling lapangan. Mereka malah mikir Malong habis dipukulin parah sampai-sampai sekarang dia jadi halusinasi. Xiang Zuo kemudian bikin bola energi merah kecil yang bersinar di telapak tangannya. Dia sombong kalau dia itu seorang mage nukleus dan satu-satunya kelas tempur di ruangan itu. Dia ngaca sambil pamer otot lengannya. Katanya, Chen itu terlalu lemah buat jadi seorang asasin. Dia juga ngingetin semuanya kalau ujian peringkat terakhir bakal diadakan besok. Sementara itu, di sarang monster tempat latihan peringkat E, sebuah portal api oranye yang tajam bersinar di antara dua pilar batu. Seorang pria berambut terang bernama Gong Ting keluar dari kobaran api itu. Ling Yu ngikutin di belakangnya saat beberapa siswa langsung nunduk hormat. Gong Cheng sudah nunggu mereka di dekat situ. Seluruh kepala, hidung, sama lengannya dibalut perban putih. Dia ngelihat ke arah kakaknya. Dia ngadu ke Gong Ting kalau Chen sudah ngebully dia di depan siswa lain. Gong Ting ngelihat adiknya dengan wajah yang serius banget. Dia janji bakal beresin masalah ini sendiri. Setelah itu, Gong Ting sama Ling Yu duduk di meja makan formal yang besar. Gong Ting motong sepotong steak pakai pisau. Ling Yu ngejelasin kalau kurang dari 10 orang di sekolah itu yang sudah sampai ke peringkat D. Dia bilang ke Gong Ting kalau orang lain nggak punya akses ke sarang monster, sebebas yang dia punya. Di tempat lain, Chen lagi lari nembus badai hujan deras di malam hari. Dia pakai jaket biru, dan bawa beban seberat 100 kilogram. Dia lagi nyelesain lari sejauh 20 kilometer. Keringat dan air hujan bercampur netes di wajahnya saat dia fokus ngatur napas. Dia yakin kalau tubuh fisik yang kuat itu wajib buat gunain kekuatan asasin petirnya. Sebuah kilas balik. Nunjukin dunia di tahun 2160. Tentakel ungu raksasa muncul dari balik awan dan ngerusak gedung-gedung. Chen berlutut di tanah di tengah hujan sambil meluk jasad adiknya. Adiknya itu tewas di tangan Raja Iblis bernama Wrath. Kembali ke masa sekarang, Chen berdiri di tengah hujan dengan mata merah yang menyala. Dia bersumpah kalau tujuan utamanya adalah ngebunuh Wrath buat nyegah kehancuran dunia. Tiba-tiba HP di kantongnya getar. Dia ngelihat ada telepon masuk dari adiknya, Siyun. Dia pasang earbud di telinga dan ngangkat telepon itu. Chen berdiri diam di tengah lintasan lari yang kosong. Suara Siyun terdengar dari telepon. Dia nanya kenapa Chen telepon dia berkali-kali hari ini. Dia ngejelasin kalau dia lagi ikut kompetisi. Dan HP-nya mati. Dia bilang kalau nanti dia menang hadiah, mereka bisa pakai uangnya buat bayar sewa rumah. Chen cuma nunduk ke arah tanah dan diam saja. Dia teringat gimana dulu dia berdoa supaya bisa balik ke masa lalu. Si Yun nanya apa di sana lagi hujan, dan kenapa kakaknya itu cuma diam saja. Chen senyum sedih. Dia bilang nggak ada apa-apa, dia cuma kangen pengen dengar suara adiknya. Si Yun bingung. Dia bilang mereka kan baru ngobrol 2 hari yang lalu. Dia pamit dan nyuruh Chen buat nunggu kabar baik darinya. Chen natap ke langit yang gelap. Dia balik badan dan mulai lari lagi. Katanya, dia butuh 3 putaran lagi. Dia balik ke kamar asramanya setelah 8 jam berada di masa lalu. Chen berdiri di bawah pancuran air panas, ngelihat pantulan dirinya di balik uap. Dia ngerasa kalau biarpun tubuhnya sekarang lebih muda dan fisiknya lebih lemah dari sebelumnya, tapi perlahan-lahan dia mulai beradaptasi. Terus, Chen duduk di pinggir kasur pakai jubah hitam. Dia mikirin betapa susahnya buat naik level karena semua guild besar nguasain semua sarang monster. Dia bingung gimana caranya nyari monster buat dilawan dan apa sebenarnya hakikat dari kekuatan glutoni itu. Pas dia mulai mau tidur,
Sebuah pesan sistem digital warna merah muncul di kegelapan. Pesan itu nunjukin bar pemuatan dengan tulisan sistem sedang booting. Begitu pemuatan selesai, layarnya kedip, tertulis sistem glutoni dimulai. Chen tiba-tiba ngerasa dirinya jatuh lewat ruang hampa warna merah muda dan merah yang terang. Dia salto di udara dan mendarat dengan satu lutut di atas permukaan air yang berwarna merah. Dia dongak dan melihat menara gelap raksasa penuh duri yang menjulang ke langit ungu. Dia bingung gimana ceritanya bisa sampai ke tempat aneh ini padahal harusnya dia lagi tidur. Dia terus natap menara raksasa yang nembus langit ungu gelap itu. Tiba-tiba suara geraman rendah terdengar dari kegelapan. Monster-monster pucat besar dengan kepala, tengkorak dan mata biru yang nyala muncul dari dalam air. Sistem mengenali mereka sebagai Death Hound peringkat E. Anjing-anjing itu ngepung Chen sambil nunjukin taring mereka. Petir kuning mulai memercik di sekitar tangan kanan Chen. Dia ngelihatin monster-monster itu saat kekuatannya aktif, dan muncul tulisan, memuat pergantian kelas. Chen sadar kalau sekarang dia lagi ada di dalam sarang monster. Chen berhasil nyelesain pergantian kelasnya jadi seorang Lightning Assassin. Rambutnya jadi berantakan dan matanya nyala dengan cahaya kuning terang. Percikan listrik nyambar-nyambar di seluruh tubuhnya. 3 ekor Deathhound nerjang dia secara barengan. Chen gerak dengan kecepatan. Luar biasa dan nebas monster-monster itu cuma pakai tangannya. Satu kepala tengkorak Hound langsung hancur berkeping-keping pas kena hantam. Muncul notifikasi digital yang nunjukin kalau dia dapat 3 item hutan kematian. Chen mikir dalam hati kalau monster peringkat E ini gampang banget dikalahin. Dia ngelihat 4 notifikasi poin pengalaman masing-masing sebesar 52 poin. Spanduk naik level yang bersinar muncul di atas kepalanya. Statusnya diperbarui, nunjukin kalau dia sekarang sudah level 2. Dia sadar kalau tempat ini bikin dia bisa dapat poin pengalaman dan ningkatin kekuatannya dengan cepat. Dia pun ngecek jendela status digitalnya. Dia sudah level 2 dan semua statistiknya naik 5 poin. Dia tersenyum, sadar kalau dia baru aja nemuin dungeon yang bisa dia babat sendirian. Sesosok monster boss raksasa muncul di belakangnya. Itu adalah seekor anjing pemburu besar berkepala tengkorak dengan mata merah yang menyala. Monster itu ngebuka mulutnya, pamerin gigi-gigi yang tajam. Qin Chen langsung berbalik dan nyerang pakai petir kuning. Dia nebas leher monster itu, bikin darah muncrat kemana-mana. Muncul notifikasi kalau dia dapat 320 poin pengalaman dari buruannya itu. Spanduk naik level yang bersinar pun muncul lagi. Qin Chen sekarang sudah level 3. Layar kemenangan nampilin barang rampasannya, yaitu 18 taring hutan kematian dan 1 kristal hutan kematian. Qin Chen ngecek statusnya lagi. Kecepatannya sudah naik jadi 330. Dia nyatet kalau monster boss kasih poin pengalaman yang jauh lebih gede. Dia ngerasa puas karena bisa jadi kuat secepat ini. Dia berdiri tegak di atas jasad monster boss yang baru aja dia kalahin. Jendela sistem warna merah muncul di atas kepala si anjing pemburu tadi. Tulisan di jendelanya bilang, bisa dilahap. Qin Chen melihat layar itu dengan muka kaget. Dia bertanya-tanya, apa ini kekuatan sebenarnya dari sistem kerakusan miliknya? Dia julurin tangan kanannya ke arah mayat itu. Cahaya merah dan putih yang terang langsung memancar dari telapak tangannya. Pusaran energi merah raksasa terbentuk di atas si monster dan mulai narik jasadnya ke dalam. Qin Chen ngepalin tinjunya kuat-kuat. Pas energi merah itu berputar di sekelilingnya, muncul pesan digital bertuliskan, selesai. Sebuah kartu bergambar monster boss tadi muncul di depannya. Kartu itu ngasih dia kemampuan baru yang namanya tubuh beku. Kemampuan ini bikin dia kebal dingin dan ningkatin semua pertahanannya di suhu rendah. Qin Chen kaget banget ngelihat seluruh tubuh monster itu bisa diserap cuma ke dalam satu kartu doang. Dia megang kartu digital biru yang bersinar itu. Dia mandangin kartu itu dengan ekspresi yang sangat serius. Dia baru sadar kalau dia bisa nyerap musuh yang sudah dikalahin dan ngubah mereka jadi kelas baru buat dirinya sendiri. Ini adalah Raja Iblis Lanu. Setiap orang cuma lahir dengan satu kelas dan kelemahan tertentu. Itu sudah jadi hukum alam yang nggak bisa diubah di dunia mereka. Tapi sekarang, Qin Chen punya 2 kartu digital, yaitu pembunuh kilat dan ksatria awan beku. Dia punya 2 kelas sekaligus di waktu yang sama. Dia mendongak dan sadar kalau dia terus melahap monster, dia bisa dapetin kelas yang gak terbatas jumlahnya. Qin Chen mandangin menara berduri raksasa di kejauhan. Dia bingung kenapa dia dikasih kekuatan seunik ini. Apa sebenarnya tujuan dari menara iblis itu? Tiba-tiba dia berhenti pas ngerasain tekanan yang sangat berat. Sesosok monster muncul di tengah kobaran api ungu. Monster itu bawa pedang raksasa di punggungnya.
Dia bilang kalau dia sudah lama nungguin Qin Chen. Sistem peringkat pemerintah sendiri berkisar dari peringkat E sampai peringkat S. Sebuah bayangan masa lalu nunjukin Qin Chen yang terlempar ke udara oleh kekuatan yang dahsyat. Tubuhnya penuh darah dan dia mengerang kesakitan. Dia ingat kalau dulu pas nyampe peringkat S di kehidupan sebelumnya, dia hampir mati. Qin Chen ngerasa capek banget dan napasnya tersengal-sengal. Dia megang pedang petir kuning yang bersinar di tangannya. Dia sadar kalau level kekuatannya sekarang cuma peringkat D. Monster itu berdiri di tengah lautan cairan merah. Dia adalah bos peringkat S dengan dua bilah pedang ungu yang besar. Qin Chen bingung kenapa monster itu bisa tahu namanya. Si monster pun mulai nyerang pakai pedang lengkungnya yang besar. Qin Chen gerak cepat buat ngehindarin serangan itu. Tapi si monster berhasil ngenai dada Qin Chen sampai dia teriak kesakitan. Qin Chen terkapar tengkurap di permukaan merah itu. Si monster ngelihat ke arahnya dan nanya, apa dia masih mau berjuang? Qin Chen luka parah. Dia mandangin monster itu dan mikir kalau si monster pengen dia tunduk padanya. Si monster minta Qin Chen buat tinggal dan jadi penjaga menara itu. Dia bilang ini adalah kesempatan yang sangat langka. Qin Chen natap monster itu dengan penuh tekad. Dia bilang dia nggak bakal sudi tinggal di tempat ini. Tiba-tiba, bilah energi ungu nebas udara. Darah dalam jumlah banyak muncrat dari bahu Qin Chen. Dia ngelihat lukanya dengan kaget. Monster itu jadi marah dan nodongin pedang ungunya ke arah Qin Chen. Dia bilang dia sudah cukup sabar karena cuma Qin Chen yang bisa masuk ke lapisan ini. Tengkorak-tengkorak hantu muncul dari air merah di sekeliling mereka pas Qin Chen berdiri sendirian, sementara cahaya ungu menuhi langit. Pesan digital di layar nunjukin kalau kekuatan dan stamina monster itu terus naik. Batu-batu raksasa mulai melayang di udara. Si monster ngasih pilihan terakhir buat Qin Chen. Tinggal di sini, atau hancur jadi bubur. Qin Chen ngeretakin giginya dan bilang kalau dia milih buat ngebunuh monster itu. Qin Chen pun berubah jadi sekelebat cahaya kuning. Dia melesat maju dengan kecepatan yang luar biasa. Si monster nangkis pakai pedang ungu besarnya. Sambil bilang kalau aksi Qin Chen itu konyol banget. Batu-batu hancur berkeping-keping pas Qin Chen dan si monster beradu di tengah tanah gersang itu. Qin Chen terus ngawasin gerakan lawannya dengan teliti di tengah pertarungan mereka. Dia mulai bertarung dan menganalisis pola serangan si monster. Dia mencatat kalau monster itu punya jeda 0,4 detik untuk bersiap. Sebelum setiap ayunan pedang ungunya. Sechan memperhatikan sudut pergelangan tangan si monster buat memprediksi arah serangannya. Dia melompat ke udara dan menghindar dari bilah pedang raksasa yang bercahaya itu. Sechan melihat ada celah lain. Dia tahu kalau monster itu punya jeda pemulihan selama 0,2 detik setelah menebas. Dia yakin kalau monster itu nggak bisa berkutik selama momen singkat ini. Sechan memusatkan listrik kuningnya dan menerjang maju. Dia menghujamkan tangannya yang dialiri petir. Tepat ke tengah dada si monster. Ledakan petir kuning yang dahsyat meledak saat dia mencoba menembus jantung monster itu. Notifikasi digital muncul di atas si monster bertuliskan status lumpuh. Sechan tahu dia belum bisa membunuh musuh peringkat S sekarang. Dia memutuskan buat memanfaatkan efek lumpuh itu untuk kabur. Dia mengaktifkan skill bernama Dewa. Petir yang menyelimuti tubuhnya dengan listrik kuning cerah dan meningkatkan kecepatannya 10 kali lipat. Dia berlari ke arah sebuah titik cahaya kecil di kejauhan. Dia yakin cahaya itu adalah pintu keluar dari sarang tersebut. Sechan melompat ke udara, tapi cahaya itu tiba-tiba menghilang. Dia mendarat di tanah merah dengan perasaan syok. Ledakan besar energi ungu gelap meledak di belakangnya. Monster itu muncul lagi dari balik asap. Si monster bilang ke Sechan kalau pintu keluar tadi cuma ilusi. Terungkaplah, kalau tempat ini sebenarnya bukan sarang iblis. Monster itu menunjukkan wujud aslinya sebagai raksasa api penyucian, seorang prajurit bintang 1 peringkat S. Si raksasa menatap Sechan dan bilang kalau dia adalah sosok yang bisa membawa harapan. Sechan terbelalak menatap balik. Dia mengenali wujud monster itu. Dia ingat kalau Raja Iblis Lanua punya penampilan yang sama di kehidupan sebelumnya. Dalam kilas baliknya, medan perang penuh dengan ledakan oranye cerah dan kilatan petir kuning. Selama pertempuran terakhir di masa lalunya, si musuh bergonta-ganti kelas yang kuat dengan sangat mudah. Sosok monster ketiga muncul sebagai makhluk tanaman merambat hijau dengan banyak mata merah yang bersinar. Akhirnya, cahaya yang sangat menyilaukan muncul dalam bentuk manusia dengan banyak bola cahaya di belakang kepalanya. Raksasa itu punya tanduk besar yang sama, dada kerangka, dan energi biru yang bersinar.
Sechan sadar kalau dia sedang berhadapan dengan wujud langsung dari iblis terhebat yang pernah dia kenal. Dia baru sadar kalau seluruh dunia ini ada di dalam tubuhnya sendiri karena kekuatan kerakusan, si raksasa. Tersenyum dan memuji kecerdasan Sechan. Dia bilang ke Sechan kalau pemuda itu layak mendapatkan rahasia menara. Sebuah kunci emas dengan permata merah besar muncul di udara. Kotak sistem mengidentifikasinya sebagai kunci kekosongan peringkat Triple S. Deskripsinya bilang kalau kunci itu adalah satu-satunya cara buat membuka menara iblis. Raksasa memegang kunci itu dengan tangannya yang berkuku tajam. Dia menjelaskan, kalau mantan Raja Iblis Lanua melahap banyak iblis kuat di masa lalu. Dia mengungkap kalau iblis-iblis terkuat saat ini tersegel di dalam menara itu. Raksasa api penyucian memberikan kunci emas padanya. Sechan mengambil kunci kekosongan itu, sambil bertanya kenapa monster itu malah membantunya. Raksasa menjelaskan alasannya. Dia bilang kalau Raja Iblis lainnya membantai seluruh rasnya demi memuaskan keserakahan mereka. Dia mengaku sudah menunggu selamanya demi sebuah kesempatan untuk balas dendam. Dia menatap Sechan dan bilang kalau ada orang misterius lain yang benar soal dia adalah satu-satunya harapan. Sechan tampak bingung dan bertanya siapa yang dimaksud monster itu. Raksasa menunjuk ke arah menara gelap raksasa di kejauhan. Dia bilang ke Sechan kalau semua jawaban yang dia cari tersembunyi di sana. Tiba-tiba, tubuh raksasa mulai bercahaya. Biru dan putih yang sangat terang. Tubuhnya mulai hancur menjadi partikel bercahaya. Dia menyuruh Sechan untuk mengambil kekuatannya dan menggunakannya buat membalas para Raja Iblis. Dia bilang Sechan harus jadi tak terkalahkan dan membuka menara iblis itu. Dia memperingatkan kalau iblis-iblis di dalamnya sangat kejam dan gak akan mudah dikalahkan. Bayangan gelap dari beberapa Raja Iblis muncul di ruang hampa merah. Raksasa bilang dia harus menaklukkan dan melahap mereka semua buat mencapai puncak dunia. Kepala monster itu hancur menjadi serpihan kecil yang bercahaya. Sisa-sisa fragmennya melayang di udara. Si raksasa bilang kalau cuma orang dengan tekad kuat yang layak mendapatkan kekuatannya. Sechan berdiri di atas permukaan merah saat energi monster itu melayang di udara. Dia mengangkat tangannya buat menyerap cahaya ungu itu. Notifikasi besar muncul, level pelahapan naik. Sechan dikelilingi energi kuning terang. Levelnya naik jadi 10, sebuah layar kemenangan muncul, menunjukkan dia mendapatkan 2 item bernama tulang dunia bawah raksasa. Sechan menatap tinjunya dan bersumpah akan meneruskan wasiat si monster. Pesan digital berbunyi pelahapan selesai. Kartu raksasa api penyucian muncul. Kartu itu menunjukkan kalau monster itu adalah prajurit bintang dengan skill kehancuran cengkeraman tulang dan serangan gravitasi rangkap 3. Sechan bilang, dia akan membuat musuh-musuhnya membayar dengan darah. Kembali ke asramanya, cahaya matahari bersinar terang menembus jendela. Suara keras menyuruh, semua orang bangun dan segera berdiri. Dia duduk di ranjangnya dan menatap ke arah lantai. Teman-teman sekamarnya sedang berpakaian di latar belakang. Dia melihat tangan dan dadanya, menyadari kalau semua luka dari malam sebelumnya sudah menghilang. Qian bertanya-tanya apakah pertarungan itu cuma mimpi. Dia ngebuka jendela sistemnya, dan di situ kelihatan kalau sekarang dia sudah level 10. Semua status dasarnya naik jadi 150. Kartu raksasa neraka dan barang jarahan lainnya juga terpampang jelas di dalam inventarisnya. Qian baru sadar kalau dia naik 9 level cuma dalam satu malam. Dia pun mulai mikir, kira-kira peringkatnya jadi apa ya di sistem pemerintah sekarang. Teman sekamarnya, Xiang Zuo, jalan nyamperin dan condongin badan ke arah Qian. Sambil masang senyum ngeledek, dia bilang kalau Malong nyebut Qian itu orang sakti. Malong berdiri di dekat situ dengan tampang gugup. Xiang Zuo melotot ke arah Qian dan nanya apa dia mau coba-coba jadi murid nomor 1 di asrama ini. Qian balik natap dia. Terus Xiang Zuo bilang kalau tes peringkatnya mau dimulai dan dia pun pergi gitu aja. Setelah itu, mereka jalan nurunin tangga kampus sambil makan roti. Dia jelasin ke teman-temannya kalau setiap peringkat itu dibagi lagi jadi tingkatan rendah, menengah, dan tinggi. Sebuah grafik digital muncul dan nunjukin kalau meskipun kebanyakan murid ada di tingkat E rendah, peringkat tertinggi di antara murid-murid saat ini adalah tingkat D menengah. Xiang Zuo sombong kalau dia ada di tingkat E menengah dan dia ngerasa jauh lebih kuat dari 10 murid tingkat rendah. Malong noleh ke Qian dan nyemangatin dia buat ngejar peringkat D supaya musuh-musuh mereka pada ciut. Akhirnya mereka sampai di sebuah lapangan terbuka yang luas.
Layar raksasa ngumumin upacara tes peringkat resmi Universitas Awakener Nasional. Kerumunan murid berseragam pun sudah berkumpul di sana. Di lorong, ada dua murid kasar yang lagi mojokin seorang anak kecil ke tembok. Malong ngenalin mereka sebagai kacungnya Gong Cheng dan nyaranin buat jauh-jauh saja dari mereka. Tiba-tiba kedua perundung itu keringatan dan kelihatan ketakutan banget. Mereka nundukin kepala sampai ke tanah dan manggil dia, Kakak Chien. Teman sekamarnya, si Xiang Zuo dan Malong, cuma bisa melongo dan melotot nggak percaya ngelihat kejadian itu. Xiang Zuo kaget banget dan baru sadar kalau cerita-cerita Malong soal kekuatan Chien itu mungkin beneran. Chien terus jalan dengan santai tanpa nengok sedikit pun ke murid-murid yang lagi nunduk itu. Tiba-tiba, seorang pria berambut abu-abu kebiruan bernama Jiang Jian nyamperin Chien. Keterangan teks bilang kalau dia itu pengurus OSIS. Jiang Jian senyum meremehkan dan bahas soal keributan yang pernah Chien alami sama Gong Cheng. Dia ngingetin Chien kalau Gong Cheng itu adiknya ketua OSIS, si Gong Ting. Malong dan Xiang Zuo ngumpet di balik tembok. Mereka jelasin kalau Jiang Jian itu orang kuat peringkat D dan juga asistennya Pak Ketua. Mereka khawatir kalau sekarang Chien yang jadi incarannya. Jiang Jian terus condongin badannya, dekat banget ke telinga Chien. Dia bilang ke Chien kalau dia bisa nyium bau orang kuat bahkan dari jarak 1 mil sekalipun. Terus dia ngehina Chien, katanya baunya Chien cuma kayak pecundang rendahan. Chien natap Jiang Jian dan nanya, "Lu anjing ya?" Muka Jiang Jian langsung merah padam gara-gara marah dan dia teriak ke arah Chien. Matanya melotot lebar dan giginya gemeletuk. Dia maksa pengen tahu apa yang baru saja Chien omongin. Pas suasana lagi panas-panasnya, Gong Ting muncul dan nyuruh dia buat berhenti. Dia jelasin kalau dia sudah nyari tahu soal perkelahian itu. Dia ngaku kalau adiknya, si Gong Cheng, memang yang salah dan sudah sewajarnya dapat balasannya. Chien dan Gong Ting saling tatap lama dalam diam. Keduanya kelihatan serius banget pas lagi merhatiin satu sama lain. Di panggung utama Universitas Awakener Nasional, seorang pria ngumumin kalau penilaiannya bakal segera dimulai. Dia nyuruh para murid buat naik ke panggung sesuai urutan nomor ID mereka. Di sisi lain, kelihatan bayangan dua orang. Mereka lagi berdiri di kantor gedung tinggi sambil ngelihat ke arah upacara di bawah lewat jendela besar. Mereka penasaran apa bakal ada murid yang menarik nantinya. Lin Gu nyeruput teh dari cangkir porselen putih dan ngelihat ke depan sambil senyum tenang. 1 jam pun berlalu di Universitas Awakener Nasional. Pembawa acara manggil murid berikutnya, yaitu Xiang Zuo. Malong berdiri di tengah kerumunan dan teriak girang sambil angkat tangannya. Xiang Zuo kelihatan gugup tapi mantap pas jalan ke arah portal biru yang bersinar di atas panggung. Xiang Zuo melangkah masuk ke cahaya itu dan sampai di sebuah ruangan gelap. Kabel-kabel hitam tebal ngegantung dari langit-langit dan nyambung ke sebuah jantung mekanis. Ini adalah inti sihir. Mata di inti itu lagi tertutup. Penilaiannya mewajibkan murid buat mukul inti ini pakai kekuatan penuh mereka. Biar intinya bisa nyerap energinya. Xiang Zuo ngeretakin giginya dan teriak kencang. Dia angkat tangannya pas sebuah bola api besar mulai terbentuk. Dia nembakin sinar api yang kuat langsung ke arah mata mekanis itu. Ledakan besar terjadi dan ruangan itu langsung dipenuhi cahaya terang. Suara dengungan keras terdengar. Layar digital nunjukin huruf E buat peringkatnya saat ini. Peneliti ngonfirmasi kalau murid itu ada di peringkat E menengah. Di tengah kerumunan, Malong teriak heboh. Dia bilang kalau acara utamanya baru saja dimulai. Terus layarnya nunjukin kategori baru buat potensi. Garis digital putih berkedip dan gerak di layar biru itu lalu berhenti. Garis-garis itu ngebentuk huruf C. Kotak ringkasan akhir pun muncul. Di situ tertulis peringkat saat ini adalah E menengah, dan potensi maksimalnya adalah peringkat C. Xiang Zuo kecewa karena peringkatnya nggak naik. Dia duduk di tangga batu sambil megangin kepalanya. Malong naruh tangannya di pundak Xiang Zuo buat nenangin dia. Dia bilang kalau nilai mereka nanti mungkin bakal lebih parah lagi dibanding dia. Hasil penilaian teman sekamarnya pun muncul di layar. Malong dan Yu sama-sama dapat peringkat E rendah dengan potensi peringkat C. Xiang Zuo tetap di peringkat E menengah dengan potensi peringkat C. Semua murid merhatiin pas nama-nama berikutnya dipanggil. Suasana makin tegang pas akhirnya Chien melangkah ke panggung penilaian buat nunjukin kekuatannya yang sebenarnya. 3 murid kelihatan lesu banget. Tiba-tiba, layar berkedip nampilin hasil baru. Ada murid yang dapat peringkat D dengan potensi peringkat B. 3 teman sekamarnya cuma bisa melongo natap layar itu. Nggak lama kemudian, Jiang Jian keluar dari portal penilaian warna biru itu. Dia ketawa dan kelihatan percaya diri banget. Di layar, hasilnya keluar sebagai peringkat D tingkat rendah. Dengan potensi peringkat A-,
Teman-teman sekamarnya makin ngerasa kesel. Mereka sadar kalau udah ada 8 murid yang berhasil nyampe peringkat D hari ini. 2 ilmuwan lagi merhatiin tablet digital. Mereka kaget karena ternyata tahun ini banyak banget murid yang berbakat. Biasanya cuma 2 atau 3 orang aja yang bisa nyampe peringkat D pas upacara kayak gini. Terus, pembawa acara manggil murid selanjutnya, Gong Ting. Ketua OSIS itu pun jalan ke arah panggung. Semua orang merhatiin dia dengan serius, karena akhirnya giliran dia buat masuk ke portal. Dia dikenal sebagai pewaris guild terkuat sekaligus murid paling jenius. Katanya sih, dia udah nyampe peringkat D dari 2 tahun yang lalu. Murid-murid pada penasaran, apa dia bakal mecahin rekor sekolah. Di dalam ruangan gelap itu, jantung mekanis berdetak kencang banget. Mata birunya terbuka lebar. Gong Ting ngulurin tangannya ke arah inti itu. Tapi, dia mutusin buat nahan sebagian kekuatannya. Dia mau nyimpen kekuatan penuhnya buat ujian kelulusan, biar bisa kasih kesan yang lebih gila lagi. Meskipun dia nahan diri, dia tetap berencana buat jadi yang nomor 1 di sekolah. Tiba-tiba, mata Gong Ting bersinar dengan cahaya oranye yang terang. Di luar, layar digitalnya kedap-kedip kena energi putih sama kuning. Ilmuwan yang berkumis itu kelihatan syok pas ngelihatnya. Warnanya berubah-ubah. Akhirnya layarnya berhenti dan nampilin hasilnya. Gong Ting dapat peringkat D tingkat tinggi. Potensinya ada di peringkat S. Semua orang terpaku melihat angka setinggi itu di papan skor. Suasana langsung pecah. Mereka semua sorak-sorai sama teriak histeris. Mereka angkat tangan ke atas. Zhang Jian pun melongo lebar sambil teriak-teriak manggil sang ketua OSIS. Orang-orang bilang kalau Gong Ting itu orang pertama dalam sejarah sekolah yang punya potensi peringkat S. Ma Long benar-benar kaget. Dia ngepalin tangannya kuat-kuat, sedangkan si Chen yang berdiri di sebelahnya kelihatan tenang-tenang aja. Para ilmuwan di panggung mulai diskusiin hasil itu. Mereka mutusin buat langsung laporin berita ini ke atasan. Potensi peringkat S itu langka banget dan pasti bakal dilindungin sama pemerintah. Gong Ting pun keluar dari area portal. Murid-murid di sekitarnya langsung tepuk tangan dan bersorak. Di atas gedung pencakar langit, sang kepala sekolah nanya ke Ling Yu apa dia datang buat nonton Gong Ting. Ling Yu pun natap keluar jendela. Dia bilang kalau dia datang bukan cuma buat cowok itu. Dia justru lebih tertarik sama hasil punyanya si Chen daripada Gong Ting. Pembawa acara pun manggil si Chen buat penilaian peringkatnya. Zhang Jian ngedeketin dia sambil ketawa ngejek. Dia nyuruh si Chen buat ngerapihin asramanya biar bener dan ngatain teman-teman sekamarnya itu sekumpulan pecundang. Ma Long denger itu langsung marah. Dia teriak balik ke si pembuli itu, nyuruh dia buat nunggu dan lihat aja nanti. Si Chen pun jalan ke arah portal biru yang bercahaya. Dia masuk ke ruang tes yang gelap, di mana ada jantung mekanis yang ngegantung di langit-langit. Satu-satunya mata pada inti itu pun terbuka lebar. Si Chen ngulurin tangannya, matanya bersinar dengan cahaya merah. Ujian pertarungan kelulusan pun dimulai. Tes ini pakai tim yang isinya 10 orang. Tim yang dapat juara 1 bakal masuk ke Guild Imperial. Guild ini adalah yang paling bergengsi di seluruh negeri. Zhang Jian ngenalin murid baru bernama Yan Lin ke Gong Ting. Yan Lin ini ada di peringkat D tingkat rendah. Sekarang tim mereka udah punya 9 murid yang semuanya peringkat D. Rencananya mereka mau ngajak Gong Ting buat ngelengkapin timnya. Gong Ting kelihatan percaya diri banget pas denger teman setimnya nyemangatin dia. Sementara itu, Ma Long dan teman-temannya yang lain kelihatan ciut dan lesu. Ma Long ngelihat jam tangannya dengan muka khawatir. Dia ngerasa kalau si Chen udah kelamaan ada di dalam portal. Hasilnya nggak keluar-keluar juga. Murid lain yang lewat malah ngejek si Chen dan ngatain dia sampah. Mereka yakin banget kalau si Chen itu lemah. Zhang Jian bilang ke Gong Ting kalau tim mereka udah penuh dan mending mereka pergi karaokean aja. Gong Ting setuju dan mulai jalan pergi. Tiba-tiba, layar digital di panggung mulai kedap-kedip nampilin garis-garis putih. Terus, muncul huruf D. Ma Long sama teman-teman sekamarnya cuma bisa melongo natap papan itu. Mereka benar-benar syok ngelihat hasilnya. Ma Long teriak seneng banget sambil nunjuk ke arah papan hasil. Gong Ting kelihatan kaget, sedangkan Zhang Jian cuma bisa melotot nggak percaya. Papan itu ngekonfirmasi kalau si Chen ada di peringkat D tingkat tinggi. Di dalam ruangan, inti mekanisnya berdetak hebat banget sampai ngeluarin cairan kayak keringat. Muncul pesan sistem warna biru. Di situ tertulis kalau intinya ngalamin kejanggalan. Sistem pun minta si murid buat ngulangin tesnya. Hasilnya mungkin aja salah. Si Chen ngelihat layar status digitalnya. Semua kategorinya ada di angka 150 poin.
Dia sadar kalau tubuh biasanya aja udah setara sama peringkat D tingkat tinggi. Akhirnya dia mutusin buat ngetes kelas paling lemahnya dulu. Layar loading buat ganti kelas pun muncul. Si Chen berubah jadi Raja Greyhound, topeng tulang warna putih langsung nutupin mukanya. Mata kanannya nyala merah. Peringkat di layar luar berubah lagi. Layarnya kedip-kedip, terus nampilin peringkat C tingkat menengah. Murid-murid di sana langsung teriak histeris sambil pegang kepala, bener-bener nggak percaya. Zhang Jian teriak kalau mesinnya pasti rusak. Para ilmuwan mulai keringet dingin dan bingung apa ada error di sistemnya. Sementara itu, Sang Inti, di dalam ruangan itu, detak jantungnya makin kencang. Si Chen sadar kalau kelas-kelas lainnya bakal jauh lebih kuat daripada peringkat C. Dia memicu perubahan kelas lagi dan berubah jadi iblis abisal. Sekarang, dia punya tanduk merah dan mata biru yang menyala. Energi ungu berpusar di sekeliling tubuhnya. Inti mekanisnya berdetak makin cepat dan dia mulai bercucuran keringat. Di luar, badai ungu raksasa terbentuk di langit. Awan berputar membentuk lingkaran besar dan kilat mulai menyambar-nyambar. Teman-teman sekamarnya gemetar ketakutan. Mereka yakin kalau monster yang bisa menghancurkan dunia baru saja lahir. Layar digital di panggung mulai error dengan garis-garis berwarna. Huruf S kuning besar muncul di bawah kolom peringkat potensi. Ilmuwan berkumis itu berteriak kaget. Dia bertanya-tanya, apa ada murid peringkat S lain di sekolah ini? Gong Ting menatap ke arah panggung dengan wajah cemas. Tanda peringatan merah berkedip di layar. Isinya pesan sistem error. Pesan itu menyatakan kalau sistem nggak bisa menentukan peringkatnya karena kekuatannya terlalu tinggi. Zhang Jian berteriak dengan mata melotot dan mulut menganga. Tiba-tiba, ruang pengujian itu meledak dengan dentuman yang sangat keras. Api dan energi biru memenuhi panggung. Kedua ilmuwan itu berlari ke arah asap dengan panik. Mereka berteriak kalau intinya kelebihan beban dan harus segera memeriksa bahayanya. Mata si Chen menyala dengan cahaya sian yang terang. Saat dia mengaktifkan kemampuannya, heksagon digital hijau muncul di atas kepala para murid, yang mengidentifikasi kalau mereka semua cuma peringkat E. Dia menatap Gong Ting dan melihat heksagon merah muda yang menunjukkan peringkat C tingkat menengah. Si Chen sadar kalau sang ketua selama ini menyembunyikan kekuatannya. Para ilmuwan mengumumkan kalau penilaian peringkat ditunda dan bakal dilanjutkan besok. Maong dan Sang Zuo sangat bersemangat dan memuji si Chen sebagai seorang jenius. Tapi, Zhang Jian mendatangi mereka dengan penuh amarah. Dia membentak si Chen sambil mengayunkan tangannya dan mendekatkan wajahnya. Dia menyalahkan si Chen karena sudah merusak mesinnya. Dia berteriak kalau si Chen cuma membuang-buang waktu Dewan Murid. Si Chen mengepalkan tangannya saat percikan listrik kuning mulai muncul. Dia sempat berpikir untuk menghajar Zhang Jian. Tapi Gong Ting langsung menengahi dan menyuruh Zhang Jian untuk berhenti bersikap kasar. Gong Ting lalu berbalik ke arah si Chen, dan mengundangnya secara pribadi untuk bergabung ke tim elitnya untuk ujian tempur kelulusan. Zhang Jian merasa kesal karena tim mereka sebenarnya sudah penuh. Dia sadar kalau dia harus mengeluarkan anggota lain. Demi memberi ruang buat si Chen, dia mengulurkan tangan dan menepuk bahu si Chen untuk menyambutnya. Si Chen dengan cepat menepis tangan itu dan bilang kalau dia nggak tertarik buat gabung. Gong Ting dan Zhang Jian langsung terdiam kaget. Zhang Jian berteriak kalau tim mereka adalah yang terkuat di seluruh sekolah. Si Chen menoleh dan bilang ke Zhang Jian kalau dia itu berisik banget. Dia menegaskan supaya mereka jangan pernah mengganggunya lagi. Zhang Jian berteriak marah sampai ada api kecil keluar dari mulutnya. Para murid berbisik-bisik kalau dia sangat berani karena sudah menolak ketua Dewan Murid. Si Chen pergi begitu saja dengan wajah tenang. Maong dan teman sekamar lainnya bersembunyi di dekat sana dengan wajah kaget melihat aksi si Chen. Gong Ting cuma berdiri diam sambil memperhatikan si Chen pergi. Kepala sekolah Yuan Long dan Ling Yu melihat kejadian itu dari jendela besar di gedung tinggi. Ling Yu tersenyum tipis. Dia bilang kalau situasinya makin menarik. Dia menjelaskan kalau Gong Ting itu lahir dari keluarga kaya raya. Dia menjelaskan kalau penolakan si Chen itu sama saja dengan deklarasi perang. Gong Ting menunduk menatap lantai. Dia bertanya-tanya apa penilaian kekuatan tadi memang benar. Zhang Jian berdiri di sampingnya dengan wajah yang sangat marah. Dia menawarkan diri untuk menghajar si Chen buat memberi pelajaran. Gong Ting menatapnya dengan wajah tegas. Dia bertanya apa Zhang Jian pikir dia itu orang yang picik. Gong Ting lalu berbalik dan bilang ke timnya kalau dia sudah selesai. Dia sudah nggak selera buat karaokean lagi. Dia bilang ke Zhang Jian kalau tindakan Zhang Jian selanjutnya bukan lagi tanggung jawabnya. Zhang Jian tersenyum lebar. Dia senang karena dapat izin buat bertindak. 10 menit kemudian, seorang murid berambut perak mulai bicara.
Dia melapor ke Zhang Jian kalau si Chen sudah meninggalkan sekolah untuk pulang. Zhang Jian menginjak kaleng soda biru sampai hancur. Dia kelihatan sangat bersemangat untuk menyergap si Chen di luar kampus. Sementara itu, si Chen berjalan di sepanjang pagar dengan irbut putih di telinganya. Dia tampak tenang sambil mengingat masa lalu. Sebuah kilas balik menunjukkan sekelompok prajurit yang berdiri di depan mata merah muda raksasa yang bersinar. Inilah monster bernama Wrath. Tentakel coklat raksasa dengan banyak mata merah muncul dari tanah dan menghancurkan serikat itu. Si Chen menjelaskan kalau Wrath akhirnya turun ke dunia manusia. Kembali ke masa sekarang, si Chen berdiri di jalanan yang retak. Dia punya rencana untuk menemukan lokasi Wrath, tapi dia butuh uang yang sangat banyak untuk memulainya. Dia sampai di sebuah gedung putih besar bergaya klasik dengan papan nama bertuliskan, penukaran monster mithril. Dia masuk ke dalam gedung dan berdiri di ruangan yang penuh dengan kapak, perisai, dan pedang. Dia meletakkan taring monster di atas konter. Seorang pelayan menatap taring itu dengan bingung. Pelayan wanita lainnya yang bernama Nona Lee mengenalinya sebagai taring Greyhound. Pelayan pria itu menyebutnya sampah. Si Chen melihat notifikasi sebesar 18.000 dan berkata, ini sudah cukup buat bayar sewa. Si Chen lalu mengangkat tangannya. Kotak-kotak digital warna merah muda dan cahaya ungu muncul di telapak tangannya. Dia menarik sebilah pedang ungu besar yang bergerigi dari udara. Gadis itu menatap senjata yang bersinar tersebut. Dia yakin kalau pedang besar itu adalah item tingkat A yang sangat langka. Si pelayan toko malah mengejek Nona Lee, sambil bilang kalau senjata tingkat A itu harganya jutaan dan sangat susah dicari. Tiba-tiba, seorang pria bernama Qing Zi masuk ke ruangan. Dia melihat senjata itu dan bilang ke si pelayan kalau peralatan tersebut bukan tingkat A ataupun tingkat B. Dia langsung mengenalinya sebagai peralatan tingkat S dari Abyssal Lens. Si pelayan langsung ketakutan setengah mati. Wajahnya jadi pucat pasi, matanya melotot, dan dia berteriak karena syok berat. Qingxi dengan cepat berjalan ke arah si Chen dan menjabat tangannya dengan sangat erat. Dia bilang pada si Chen bahwa sebuah kehormatan bisa berbisnis dengannya dan mengajaknya ke ruang VIP. Si Chen menatap Qingxi dengan tenang dan menyadari kalau pria ini adalah pemimpin dari Guild Mithril. Di ruang VIP, mereka duduk di sofa hijau mewah dengan ukiran emas. Qingxi bertanya, berapa harga yang diinginkan si Chen untuk senjata itu? Si Chen menatapnya dengan mata merah dan berkata, 1 juta. Qingxi langsung tertegun dan menjelaskan kalau pedang itu harganya bisa mencapai puluhan juta. Si Chen menjelaskan kalau dia cuma mau pakai pedang itu sebagai jaminan untuk pinjaman. Dia berjanji bakal mengembalikan 1 juta itu dalam 1 bulan. Qingxi merasa sangat terkesan dengan kebijaksanaan dan rasa percaya diri pemuda ini. Si Chen duduk di sofa mewah itu sambil menyeruput teh dari cangkir kecil. Qingxi memperhatikannya dan berpikir kalau dia bukanlah pria biasa. Si Chen menawarkan buat melunasi pinjamannya dalam 1 bulan dengan bunga 10%. Qingxi menyuruh Nona Lee keluar supaya mereka bisa bicara empat mata. Qingxi membetulkan kacamatanya dan tersenyum. Dia mengenali si Chen sebagai murid dari Universitas Awakener Nasional. Dia menjelaskan kalau ujian kelulusan sekolah itu akan diadakan 1 bulan lagi dan hadiahnya adalah 1 juta. Dia memperhatikan kalau jumlah uang dan tanggalnya sangat pas dengan rencana pembayaran si Chen. Qingxi sadar kalau si Chen sedang butuh uang mendesak. Dia pun memberikan penawaran baru. Dia bilang ke si Chen kalau dia akan meminjamkan 1.500.000 tunai sekarang juga. Dia bilang bunganya 0% untuk bulan pertama. Qingxi berdiri dan mengulurkan tangannya pada si Chen. Dia bilang kalau dia ingin menjadi teman. Si Chen mendengarkan dalam diam saat Qingxi berjanji untuk menjaga kerahasiaan pembicaraan mereka. Qingxi tersenyum dan meminta si Chen untuk mempertimbangkan tempat pertukarannya untuk semua transaksi di masa depan. Si Chen mengamati sang pemimpin guild itu dan merasa terkesan dengan kemampuannya menganalisis situasi. Dia memutuskan kalau dia butuh sekutu yang bisa dipercaya untuk membantunya menghabisi kemurkaan Raja Iblis. Kedua pria itu berjabat tangan di tengah kantor yang terang benderang tersebut. Qingxi meletakkan tangannya di atas gulungan sihir, dan sebuah segel lingkaran kuning pun menyala dengan aliran listrik. Sebuah notifikasi di ponsel si Chen mengonfirmasi bahwa 1.500.000 telah ditransfer ke rekeningnya. Qingxi bertanya senjata apa yang bakal si Chen pakai untuk ujian kelulusan. Karena pedang tingkat S miliknya sekarang jadi jaminan.
Dia menawarkan buat meminjamkan peralatan tingkat A atau tingkat B dari tokonya. Si Chen bilang nggak perlu pinjam-pinjaman segala. Dia mengangkat tangan kirinya dan kotak-kotak digital merah muda muncul di udara. Dia memanggil pedang. Besar ungu dan abu-abu kedua yang bentuknya persis sama dengan yang pertama. Si Chen memegang senjata yang bersinar itu dengan tenang. Qing, Si dan asistennya terlihat berteriak dan terengah-engah karena benar-benar tidak percaya. Si Chen kemudian berjalan keluar dari toko tersebut. Sementara Qing Si menaikkan jabatan Nona Li menjadi pengawas karena pelayanannya yang sangat baik. Si Chen naik taksi kuning menuju terminal bus. Jarak jauh Kabupaten Changchang. Dia berdiri di luar gedung besar itu. Sebuah kilasan masa lalu menunjukkan dirinya di kehidupan sebelumnya sebagai seorang pekerja yang belum terbangun dan harus berjuang keras buat bayar sewa. Adiknya, Si Yun, menghiburnya saat mereka melihat saldo bank yang cuma sisa $15.60. Si Yun terlihat sedang menatap surat penerimaan dari Institut Seni Pusat Internasional sebelum menyobeknya sampai hancur. Dia menangis dan bilang kalau dia mau tetap di dekat kakaknya. Di masa sekarang, Si Chen menunggu di dekat pagar sampai dia mendengar teriakan keras, "Kak!" Dia menoleh saat seseorang berlari ke arahnya. Si Chen memeluk adiknya dengan sangat erat. Adiknya tampak kaget dengan mata terbelalak. Si Chen tersenyum lembut sambil memeluk adiknya, Si Yun. Si Yun terlihat kesal dan memukul dada kakaknya. Dia bertanya apa kakaknya lagi bertingkah aneh gara-gara seorang cewek. Si Chen tertawa dan membawakan koper kuning besarnya. Mereka jalan bareng melewati pagar di bawah langit yang cerah. Si Yun bicara dengan penuh semangat sementara Si Chen memperhatikannya dengan senyum tenang. Dia bersumpah akan melindunginya di kehidupan baru ini. Adegan beralih ke sebuah gang gelap. Jiang. Jian berdiri di kegelapan dengan beberapa pria bertopeng di belakangnya. Dia melihat ke arah peta area tersebut dan menunjuk ke jalan yang biasa Si Chen lewati untuk pulang. Dia menyuruh kelompoknya untuk bersembunyi dan menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Dia ingat saat Si Chen menyuruhnya untuk diam. Jiang Jian mengertakkan giginya dan bilang kalau dia akan menghancurkan Si Chen supaya dia tidak bisa ikut ujian kelulusan. Wajah Jiang Jian berubah menjadi biru gelap saat dia mengeluarkan sebuah belati bergerigi yang bersinar. Dia mengatai Si Chen cuma tukang pamer dan tertawa. Di jalanan terbuka, Si Chen dan Si Yun sedang jalan pulang bersama. Si Yun minum dari kotak susu kecil dengan gambar sapi di atasnya. Dia bertanya apa kakaknya lagi stres mikirin ujian kelulusan. Dia menyuruh kakaknya buat semangat lagi. Si Yun kemudian mulai menyanyikan lagu tentang percaya pada diri sendiri. Si Chen menatap adiknya dan berpikir tentang bagaimana pria membentuk ikatan emosional. Tembok-tembok besar mengelilingi mereka saat mereka berjalan pulang bersama. Di sebuah gang gelap dekat sana, Zhang Jian dan dua anak buahnya yang bertopeng tengah mengintai. Zhang Jian tertawa licik dan bilang kalau ini hari keberuntungan mereka karena di gang itu nggak ada kamera pengawas. Tiba-tiba, mata Qian menyipit tajam. Dia mencium hawa keberadaan anggota OSIS yang bersembunyi di depan sana. Dia pun langsung menoleh ke arah sudut jalan yang gelap itu. Dia bisa melihat bayangan mereka dengan jelas. Qian merogoh sakunya dan mengeluarkan dua buah earbud nirkabel warna putih. Dengan lembut, dia memasangkan earbud itu ke telinga adiknya. Qian bilang kalau belakangan ini dia lagi sering dengerin lagu ini. Ciun pun memejamkan matanya, menikmati irama yang mengalun. Sambil dengerin musiknya, Ciun bilang kalau musik bisa menunjukkan kondisi mental seseorang. Qian pun berjalan pas di depan adiknya untuk melindunginya. Mata Qian mulai bersinar dengan cahaya biru yang terang. Sementara itu, Zhang Jian dan gerombolan pria bertopeng mulai melangkah menyusuri jalanan yang gelap. Muncul tanda segi 6 digital berwarna biru di atas kepala mereka, menunjukkan kalau Zhang Jian adalah petarung peringkat D, sementara yang lainnya cuma peringkat E. Ciun masih terus asyik dengerin lagu itu. Di saat yang sama, Qian teringat saat dia harus kehilangan adiknya di tahun 2160. Dia bereinkarnasi di tahun 2167. Dia berpikir betapa bersyukurnya dia akhirnya bisa bersatu lagi setelah 7 tahun lamanya. Wajah Qian memerah menahan amarah yang meledak-ledak. Percikan petir kuning menyambar-nyambar di sekitar kepala dan tubuhnya saat dia menatap tajam para penyerang yang mendekat. Qian bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, meninggalkan jejak petir kuning di belakangnya. Dia langsung menerjang dan melayangkan tendangan maut. Dia mendaratkan pukulan super keras tepat di wajah salah satu pria. Penyerang kedua cuma bisa melongo dengan wajah yang ketakutan setengah mati.
Ciun terus berjalan sambil memejamkan mata dan dengerin musik, tanpa tahu apa yang terjadi. Sementara itu, Cien mulai membantai kerumunan musuh di sekelilingnya. Dia memukul dan menendang beberapa orang sekaligus dalam satu gerakan. Dengan lincah dia menghindar, lalu membuat salah satu penyerang terpental jauh ke belakang. Dia mencengkram lengan seorang penyerang dan mematahkan tulangnya begitu saja. Pria itu menjerit kesakitan, tapi Cien langsung menyambungnya dengan pukulan telak. Benturan itu memicu ledakan besar yang bunyinya menggelegar, boom. Musuh-musuhnya berkeringat dan gemetar ketakutan sambil bertanya-tanya, gimana bisa si Cien ini jadi sekuat itu? Dia terus merangsek maju di gang itu, menghajar para penyerang tanpa ampun. Zhang Jian berteriak penuh amarah melihat kekacauan itu. Dia menerjang ke arah Cien dengan pisau bergerigi. Tapi, Cien langsung melayangkan pukulan bermuatan listrik super kuat tepat ke arah Zhang Jian. Zhang Jian terhempas keras ke aspal hingga menimbulkan kepulan debu dan suara ledakan yang dahsyat. Cien kini berdiri tegak di depan si perundung yang gak berdaya itu. Mata Cien menyala merah saat dia menatap rendah Zhang Jian, dan berkata kalau dia sudah memperingatkannya sebelumnya. Dia menegaskan supaya Zhang Jian jangan pernah berani ganggu dia lagi. Cien menempelkan pisau bergerigi itu ke leher Zhang Jian dan menyuruhnya diam. Dia mengancam akan menghabisinya kalau sampai berani mengeluarkan suara sedikit pun. Zhang Jian sadar kalau Cien gak main-main dan benar-benar berniat membunuhnya. Cien berdiri di antara tubuh anggota geng yang terkapar berserakan di sepanjang gang. Dia memperingatkan Zhang Jian untuk selalu mengingat momen ini baik-baik. Dia menegaskan kalau dia nggak peduli apapun yang terjadi pada mereka, tapi satu hal yang pasti, mereka jangan pernah berani mengusik hidupnya lagi. Dia bahkan mengancam kalau mereka sampai berani mengancam adiknya atau sekadar muncul di dekatnya, dia bakal bikin mereka lenyap selamanya. Ciun masih asyik dengerin musik lewat earbudnya. Tanpa sadar, air matanya mulai menetes saat mendengar lirik lagu itu. Dia bertanya-tanya kenapa lagu itu membuatnya merasa sangat sedih dan kesepian. Seolah-olah dia bisa merasakan betapa menderitanya kakaknya selama ini. Cien berdiri di pinggir jalan dan memberikan sebuah kotak merah kecil ke Ciun. Saat membukanya, Ciun menemukan sebuah pulpen emas yang sangat cantik. Dia menatap hadiah itu dengan penuh kejutan. Cien menatap adiknya dengan senyum tenang, meski kepalan tangannya sebenarnya masih bersimbah darah. Sementara itu di gang tadi, Zhang Jian dan anak buahnya tergeletak nggak berdaya di tanah. Mereka luka parah dan merintih kesakitan minta dipanggilkan ambulans. Sesampainya di rumah, Ciun mencoba pulpen emas itu untuk menggambar di udara. Ajaibnya, seekor ikan berwarna merah muda yang bercahaya muncul dari lukisannya. Ikan cahaya itu terbang mengelilingi ruangan dengan indahnya. Sementara itu, Cien duduk di meja kayu kecil sambil menyantap semangkuk ramen. Dia memberitahu Ciun kalau dia sudah melunasi uang sewa rumah untuk 1 tahun penuh. Cien tersenyum dan bilang kalau dia sudah dapat pekerjaan tetap. Cien duduk di meja dengan senyum lembut yang tulus. Ciun menatap kakaknya itu dengan tatapan penuh rasa sayang. Dia meletakkan tangannya di bahu Cien dengan lembut. Mereka berdua menikmati momen bahagia dan hangat bersama di rumah mereka. Adegan kemudian beralih ke Gong Ting yang berdiri sendirian, bayangannya terpantul di air yang berkilau di antara ikan-ikan yang berenang. Sang direktur mendekati Gong Ting untuk membahas soal penilaian terbaru. Gong Guan menatap ke arah ikan-ikan itu dari balik kacamatanya. Dia memastikan kalau Cien memang seorang awak kenner peringkat C. Dia juga menekankan kalau sekarang Cien telah menjadi siswa terbaik di sana. Cien adalah satu-satunya siswa di universitas itu yang punya peringkat lebih tinggi dari Gong Ting. Gong Guan pun menyebutkan soal adanya posisi yang kosong. Gong Ting menyuruh pamannya nggak usah khawatir dan mengklaim kalau dia sama sekali belum mengeluarkan seluruh kekuatannya saat ujian tadi. Gong Ting bersumpah akan membuktikan kalau dialah siswa yang paling kuat. Saat itu, waktu sudah menunjukkan jam 11 malam di asrama universitas. Cien berdiri di bawah pancuran air, membiarkan air menetes dari bahunya yang lelah. Dia mulai merenungkan apa yang akan terjadi di masa depan. Dia memikirkan tentang trofi emas dan hadiah uang tunai sebesar $1 juta untuk ujian kelulusan nanti. Dia juga teringat akan kerjasama barunya dengan pemimpin guild, Qingxi. Tak lama kemudian, Cien berbaring di tempat tidur tingkatnya, bersiap untuk istirahat. Tidur. Saat dia sedang terlelap, notifikasi sistem bertuliskan sistem glutoni diaktifkan berkedip di layar. Sechan tiba-tiba mendapati dirinya, kembali ke padang gurun merah. Dia berdiri di depan menara iblis berduri raksasa yang menjulang tinggi hingga menembus awan ungu. Dia melihat status terbarunya. Sekarang dia sudah mencapai level 10 dan menduduki peringkat awak kenner tingkat laut kelas menengah.
Dia menatap kunci kehampaan peringkat SSS yang bersinar di tangannya. Dia penasaran seperti apa rupa di dalam menara itu. Dia mendekati gerbang batu raksasa tersebut dan menjulurkan kuncinya. Seketika, cahaya putih dan ungu yang menyilaukan meledak. Begitu gerbang terbuka, pusaran energi ungu raksasa memenuhi pintu masuk. Sechan pun melangkah masuk melewati portal tersebut. Dia sampai di dunia baru. Wilayah itu disebut Padang Bintang Jatuh. Tiba-tiba, Sechan merasakan tekanan yang sangat luar biasa. Tubuhnya dipaksa tersungkur hingga bertumpu pada tangan dan lutut, dia kesulitan untuk bernapas. Dia mengerang kesakitan saat menyadari kalau gravitasinya 10 kali lipat lebih kuat daripada di bumi. Seekor monster ungu yang disebut singa fantom muncul di perbukitan di belakangnya. Monster itu adalah prajurit bintang peringkat B dengan mata putih yang bersinar. Sechan berjuang keras melawan gravitasi 10G tersebut. Dia berhasil memicu pergantian kelas. Dia berubah menjadi Lightning Assassin level 10. Sebuah bilah petir kuning pun terbentuk. Dia melompat ke depan dengan pedang terangkat. Dia mencoba menebas leher monster itu, namun sebuah kotak digital muncul dengan tulisan meleset. Layar itu juga mencatat bahwa serangan vital dan efek kelumpuhan keduanya gagal. Mata Sechan pun terbelalak karena terkejut. Singa fantom itu langsung menyerang balik. Monster itu menerjang Sechan dan membantingnya ke tanah berbatu dengan cakar-cakarnya. Sechan menyadari betapa kuatnya monster-monster di menara ini. Dia memutuskan untuk mengganti kelasnya menjadi purgatori raksasa. Sebuah kartu digital menunjukkan status dan keahlian barunya sebagai prajurit bintang. Dia memanfaatkan lingkungan yang berat itu untuk meningkatkan kekuatannya. Dia mulai menumpuk gravitasi untuk melipat gandakan kekuatan serangannya. Persentase di layar naik dari 200% menjadi 600%. Pukulannya menjadi 60 kali lipat lebih kuat. Sechan berteriak dan menerjang ke arah singa fantom. Singa itu membuka mulutnya lebar-lebar saat Sechan berteriak dan merangsek maju sambil mengaktifkan mode super beratnya. Pilar energi ungu dan putih yang masif meledak dari tinjunya, menghancurkan tanah menjadi ribuan keping. Dampaknya menciptakan kawah melingkar raksasa di padang bintang jatuh tersebut. Sechan terbaring di tengah tanah yang retak-retak. Dia bernapas terengah-engah. Sebuah notifikasi muncul menunjukkan bahwa dia berhasil mendapatkan 12.000 poin pengalaman. Spanduk lain muncul mengumumkan bahwa dia telah mencapai level 11. Dia menjelaskan bahwa setiap bintang di kartu kelasnya berfungsi sebagai pengganda. Kelas Purgatori Raksasa miliknya memiliki 11 bintang, sementara Lightning Assassin-nya punya 9. Dia menyadari kalau kelas-kelasnya sedang menembus batas. Semuanya menembus batas kekuatan peringkat B. Sechan berdiri di atas sisa-sisa jasad singa fantom yang memancarkan cahaya ungu. Sistem mengidentifikasi monster itu bisa dimakan. Dia menjulurkan tangannya dan menyerap energi tersebut ke dalam telapak tangannya. Di kejauhan, sebuah gerbang cahaya ungu yang tinggi muncul di bawah langit berbintang. Tiba-tiba, sebuah pusaran gelap kecil terbuka. Beberapa pasang mata putih yang bersinar muncul di dalam lubang hitam itu. 4 ekor singa fantom lainnya melompat keluar dari portal. Sechan menyadari kalau monster kuat yang baru saja dia kalahkan dengan sekuat tenaga itu, ternyata hanyalah monster kroco biasa. Salah satu monster mencakar Sechan, membuat darah menyembur. Siluet gelap menunjukkan monster-monster itu menggigit dan mencakar dirinya. Mereka mencabik-cabik tubuh Sechan. Sebuah kotak teks muncul berisi peringatan sang raksasa. Begitu pintu itu terbuka, yang akan menyambutmu hanyalah rasa sakit yang tiada akhir. Dia tiba-tiba terbangun di tempat tidur, terengah-engah sambil memegangi dadanya. Dia bersimbah keringat dan ketakutan. Dia duduk di ruangan yang gelap itu dan menatap lantai. Dia merenungkan rasa sakit fisik yang luar biasa dari mimpinya tadi. Dia menatap tangannya lalu mengepalkannya dengan erat. Dia bergumam kalau tidak ada jalan pintas untuk menjadi lebih kuat. Di aula besar pada hari Jumat, tanggal 20 Mei, tahun 2157. Terkait ujian pertempuran kelulusan, Gong Ting duduk di barisan depan sambil minum dari botol logamnya. Aula itu penuh dengan siswa berseragam. Beberapa siswa terlihat sedang mengobrol dan berbisik-bisik satu sama lain. Mereka membicarakan rumor kalau perwakilan guild akan datang untuk mencari bakat baru. Sechan duduk terdiam di tengah kerumunan itu. Dia mendengarkan saat siswa lain berbicara tentang ekspektasi hasil yang tinggi. Gong Ting mulai berbicara dari atas podium. Para siswa mengangkat pergelangan tangan mereka untuk memeriksa layar. Sebuah daftar biru muncul di udara yang menunjukkan pembagian tim. Xiang Zuo, Ma Ong, Xiang Yu, dan Sechan semuanya secara resmi berada di peringkat E rendah.
Maong berteriak saking kagetnya. Dia menatap Sechan dan bertanya bagaimana mungkin peringkatnya bisa serendah itu. Setelah penilaian, siswa-siswa di sekitar menunjuk-nunjuk dan tertawa. Mereka mengejeknya dan memanggilnya pecundang. Sechan hanya menatap layar di pergelangan tangannya dengan ekspresi tenang. Gongting memperhatikannya dari kejauhan dengan mata menyipit. Dia menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum. Dia berencana memberi pelajaran kepada para siswa dan memastikan mereka tidak punya kesempatan untuk melawan selama ujian. Para siswa pun bergegas mencari teman satu tim. Sekelompok besar orang ngerubungin Gongting, teriak-teriak biar dapat perhatiannya. Mereka mohon-mohon supaya dibolehin masuk ke tim elitnya. Ada satu cewek rambut pink teriak pamer kalau dia punya kelas healer. Terus ada cowok pakai ikat kepala teriak kalau dia rela jadi anjing setianya si ketua itu. Gongting cuma diem aja dan nggak peduli sama kebisingan itu. Salah satu anggota dewan siswa bilang ke kerumunan kalau mereka itu berisik banget. Slot mereka cuma sisa buat satu orang lagi. Setengah jam berlalu. Beberapa kelompok siswa kelihatan mulai berdiri bareng-bareng. Gelang mereka nyala warna hijau dan ada pesan digital muncul tulisannya tim sudah terbentuk. Sementara itu, Su Chen sama 3 teman sekamarnya cuma bisa berdiri sendirian. Mereka ngelihat ke pergelangan tangan masing-masing dan sadar kalau anggotanya baru ada 4 orang. Malong kelihatan marah banget sambil keringetan. Dia bilang peraturannya butuh 5 orang dan pemimpinnya minimal harus peringkat D tinggi. Dia ngerasa kalau sekolah sengaja nyari gara-gara sama asrama mereka. Su Chen natap lurus ke depan dan sadar kalau makin banyak anggota tim, monster yang muncul juga bakal makin banyak. Dia paham kalau sistem bakal kasih poin lebih gede buat tim besar, tapi risikonya juga jauh lebih bahaya. Dia berdiri bareng kelompok kecilnya buat ngehadepin penilaian akhir. Malong, Xiang Yu, sama Su Chen semuanya cuma dapat label peringkat E rendah. Ada murid dari kelompok lain manggil-manggil Xiang Yu. Dia nyuruh Yu buat gabung ke tim mereka karena mereka cuma butuh satu orang lagi. Dia ngingetin Xiang Yu kalau tetap bareng 3 murid sampah itu, dia cuma bakal gagal di ujian kelulusan nanti. Su Chen sadar kalau kelompoknya bakal dikucilin sama seisi sekolah. Xiang Yu nunduk bentar terus nolak tawaran itu. Dia bilang kalau teman-teman sekamarnya udah janji buat tetap bareng. Murid-murid lain malah ngetawain dan nunjuk-nunjuk mereka, nyebut mereka tim pecundang. Malong lihat daftar gede yang nampilin status tim. Hampir semua slot udah keisi sama tanda centang hijau. Dia keringetan sambil nunjuk ke layar, teriak kalau hampir semua tim udah terbentuk. Dia sadar udah nggak ada lagi murid peringkat D yang jago buat diajak gabung. Su Chen nengok dan matanya mulai nyala warna biru kehijauan. Dia ngaktifin skill barunya. Di sisi lain, Gong Xuan duduk sendirian di kantor yang gelap, lagi ngerencanain sesuatu buat jagain reputasi Gongting. Dia lagi manipulasi data penilaian. Di auditorium utama, Su Chen berdiri dan ngebangkitin kekuatannya. Muncul notifikasi pindah kelas, terus kilatan petir kuning yang gede banget meledak dari badannya. Matanya nyala terang banget warna emas. Direktur sama para ilmuwan itu cuma bisa melongo ngelihat pameran kekuatan kayak gitu. Malong nunjuk ke arah Su Chen sambil teriak nggak percaya. Su Chen berdiri di tengah ruangan sambil dikelilingin percikan listrik. Dia ngejelasin kalau tradisi sekolah bolehin murid buat nantang langsung demi nunjukin kekuatan aslinya. Su Chen natap tajam Gongting, yang ngebales pakai tatapan dingin. Su Chen tahu kalau ngalahin murid paling jago di sekolah adalah satu-satunya cara buat buktiin peringkatnya. Dia pengen maksa orang lain buat satu tim sama dia di ujian akhir. Tiba-tiba Ling Yu berdiri di pintu dan manggil Su Chen. Dia jalan deketin Su Chen dan nanya apa timnya masih kurang orang. Dia nawarin diri buat gabung ke timnya. Dia bilang kalau dia udah jadi peringkat di pas masih SMP. Malong kelihatan seneng banget dan teriak kegirangan. Murid-murid di sekitar situ mulai bisik-bisik, bilang kalau Ling Yu itu jenius dari sekolah lamanya. Direktur Gong Xuan langsung berdiri. Dia bentak Ling Yu. Sambil nunjuk-nunjuk, dia bilang kalau dia nggak memenuhi syarat buat ikut penilaian. Katanya dia belum pernah ikut tes peringkat di universitas ini dan nggak punya laporan resminya. Dia ngotot kalau Ling Yu ikut, itu bakal langgar aturan sekolah. Tiba-tiba, kepala sekolah Yuan Long muncul di belakangnya. Kepala sekolah itu dikelilingin energi ungu terang dan kilatan cahaya. Dia setuju sama apa yang dibilang direktur tadi. Gong Xuan nengok ke belakang dengan muka kaget dan mulai keringetan. Kepala sekolah Yuan Long sama Ling Yu berdiri di tengah cahaya ungu yang terang. Su Chen merhatiin mereka dan mikirin soal kekuatan si kepala sekolah. Dia sadar kalau Yuan Long itu seorang warrior. Tapi kok bisa pakai teleportasi? Ini aneh banget. Mata Su Chen nyala warna biru kehijauan pas dia nyoba ngedeteksi peringkat mereka.
Muncul dua bentuk segi 6 digital dengan tanda tanya di atas kepala mereka, tandanya tingkat kekuatan mereka nggak bisa di-scan. Gong Xuan mulai ngomongin soal tujuan penilaian dan pentingnya bakat. Kepala sekolah Yuan Long natap si direktur. Dia bilang sekolah harus tanggung jawab sama kesempatan setiap murid. Gong Xuan kaget lagi dan keringat dingin makin deres. Dia sadar kalau kepala sekolah lagi nyindir dia, dan lagi ngelindungin Su Chen. Gong Xuan nunduk sambil gemeteran. Dalam hati dia ngatain kepala sekolah itu rubah tua bangka. Terus si kepala sekolah ngomong dari panggung dan umumin perubahan peraturan. Dia bilang kalau sekarang tim yang anggotanya kurang dari 5 orang atau nggak punya pemimpin peringkat D, tetap dibolehin daftar. Su Chen sama teman-teman sekamarnya pegangan tangan. Gelang hijau mereka nyala dan muncul notifikasi digital kalau tim udah terbentuk. Teman-teman sekamarnya sorak-sorai kegirangan dan nunjuk Su Chen jadi kapten tim. Kepala sekolah sama Ling Yu merhatiin mereka dari jauh. Salah satu ilmuwan kaget banget ngelihat seberapa cepat timnya Su Chen ngumpulin pilihan mereka. Malong sama teman-teman asramanya yang lain langsung panik, dan teriak nyuruh Su Chen berhenti. Batalkan pendaftarannya. Si Chen tetap berdiri tegak dan diam 1000 bahasa. Dia menatap layar di pergelangan tangannya yang menyala dengan ekspresi yang sangat serius. Sekolah sedang mengadakan ujian pertarungan kelulusan. Para murid membentuk tim untuk terjun ke dalam dungeon sungguhan. Para murid bisa mendapatkan poin dengan membunuh monster-monster kecil dan juga bosnya. Mereka juga bakal dapat poin tambahan kalau bisa menyelesaikan ujian dalam waktu kurang dari 1 jam. Dungeon peringkat E punya pengalih skor yang lebih tinggi dibanding dungeon peringkat F. Skor maksimal yang mungkin didapat adalah 100 poin. Tim pemenang bakal dapat tawaran langsung dari persekutuan imperial. Murid terbaik akan mendapatkan hadiah uang sebesar 1 juta yuan. Dua orang murid tampak menatap tablet digital dengan wajah yang sangat gugup. Murid yang satu punya bintik-bintik di wajah dan yang satunya lagi mandi keringat. Kata mereka, skor tertinggi sepanjang sejarah sekolah cuma 90 poin. Mereka pikir sebuah tim butuh minimal 3 murid peringkat D yang kuat supaya bisa bertahan hidup di dungeon peringkat E. Gong Ting duduk bareng tim elitnya yang besar. Mereka kelihatan percaya diri banget. Tiba-tiba, sebuah notifikasi muncul di layar. Seorang murid berkacamata menatap layar dengan kaget. Dia teriak ke kerumunan kalau ada satu tim yang sudah memilih dungeon mereka. Dia memperbesar tampilan layarnya dan sadar kalau itu adalah timnya si Chen. Layar itu nampilin 3 tingkat kesulitan, yaitu F, E, dan D. Foto profil si Chen ada di dalam kotak peringkat D. Murid itu ketakutan setengah mati karena belum pernah ada satupun murid yang bisa menaklukkannya. Malong mencengkeram lengan si Chen dan berteriak tepat di depan mukanya. Dia nanya apa si Chen sadar sama apa yang baru saja dia lakukan. Xiang Zuo terduduk lemas di lantai sambil nangis dan memegangi kepalanya dengan kedua tangan. Dia ngeri banget karena harus satu tim sama si Chen. Tiba-tiba, muncul notifikasi di alat pergelangan tangan salah satu murid. Notifikasi itu minta konfirmasi untuk masuk ke dungeon peringkat D. Malong berkeringat deras sambil terus menatap layar itu. Dia mendekat ke arah si Chen dan berteriak, nanya apa si Chen sudah benar-benar mikirin bahayanya masuk ke dungeon peringkat D. Si Chen tetap tenang dan terus menatap lurus ke depan. Dia cuma bilang kalau dia sudah mempertimbangkan semuanya dengan matang. Sebuah pesan berkedip saat pilihannya dikirim. Layar tampilan utama langsung berubah dan nampilin dua profil. Nama Gong Ting dan si Chen muncul di bawah tingkat kesulitan peringkat D. Sebuah jendela konfirmasi berwarna merah muda muncul di layar. Semua anggota tim sudah mengonfirmasi pilihan tersebut. Pengumuman sistem menyatakan kalau tim Gong Ting juga sudah resmi mendaftar. Para murid di aula langsung berteriak dan bersorak keras. Murid berkacamata tadi sampai melongo saking kagetnya. Orang-orang berteriak kalau upacara tahun ini bakal seru banget. Sementara itu, Gong Ting duduk dengan tangan terlipat di dada. Seorang murid cewek di timnya menyeringai sinis ke arah kelompok si Chen. Dia ngejek mereka yang cuma sok jagoan saja. Teman-teman setim Gong Ting tertawa sambil menunjuk-nunjuk kelompok si Chen. Kata mereka, si Chen cuma mau cari perhatian saja. Mereka bilang timnya bakal ninggalin dia sendirian. Malong melirik si Chen dari samping. Dia ngerasain ada aura luar biasa yang menyelimuti temannya itu. Dia ingat betul kalau dulu si Chen itu sangat lemah. Tatapan Malong jadi mantap di balik kacamata itu. Dia teriak kalau dia bakal terus bareng si Chen sampai akhir. Dia mengangkat lengannya dan menekan tombol konfirmasi berwarna hijau yang menyala di pergelangan tangannya. Xiang Zuo juga mengangkat tangannya dan menekan tombol konfirmasi. Mukanya kelihatan pasrah dan capek banget. Dia bilang kalau tingkat kesulitan dungeon sudah nggak penting lagi, soalnya peringkat mereka juga sudah paling buncit. Sekarang,
Semua anggota tim sudah setuju untuk ikut penilaian peringkat D. Pesan sistem mengumumkan kalau tim Si Chen sudah berhasil mengirimkan pendaftaran mereka. Si Chen berdiri di tengah aula bareng 3 teman sekamarnya dan menunduk dengan ekspresi yang sangat serius. Dia bicara ke timnya dan minta maaf. Dia ngejelasin kalau dia sengaja milih dungeon peringkat D ini. Dia pengen banget dapat gelar MVP. Si Chen bilang ke teman-temannya kalau mereka harus mengincar skor tertinggi bareng-bareng. Gong Ting berdiri di atas sambil menatap rendah ke arah Si Chen. Dia teriak kalau cuma boleh ada satu murid yang terkuat di sini. Ling Yu memperhatikan dari samping. Dia membatin kalau dia belum pernah lihat Gong Ting semarah itu sebelumnya. Perselisihan antara kedua murid ini akhirnya jadi tontonan umum saat mereka saling melempar tatapan tajam di tengah ruangan. Kepala sekolah Yuan Long cuma melihat sambil tersenyum penuh arti. Ling Yu menunduk sambil berpikir keras. Menurutnya, Si Chen terlalu percaya diri karena milih dungeon peringkat D. Padahal, peringkat F cuma 1,5 kali lipat, peringkat E 2 kali lipat, dan peringkat D itu luar biasa besar, yaitu 3 kali lipat dengan skor maksimal 150 poin. Tanda peringatan merah berkedip-kedip. Ling Yu yakin tim Si Chen yang cuma berempat nggak akan cukup kuat buat pilihan ini. Yuan Long mencatat kalau cuma tersisa 1 bulan lagi menuju ujian pertarungan di ruang simulasi tempur pada jam 22:45 menit. Di dalam, para murid elit yang pakai visor teknologi tinggi kelihatan lagi latihan lawan monster digital. Energi biru dan ledakan merah memenuhi ruangan saat mereka melatih kemampuan di lingkungan yang terkendali. Yuan Long berharap tim Si Chen setidaknya bisa kasih performa yang lumayan. Di stadion sekolah, Si Chen berdiri dengan tenang sementara 3 teman sekamarnya malah nunduk sambil muntah-muntah di tanah dan anak tangga. Waktu yang tersisa tinggal 17 hari lagi sebelum ujian dimulai. Latihan pun dimulai. Mong bermandikan keringat dan benar-benar kelelahan. Dia nanya ke Chen kenapa mereka malah latihan fisik, bukannya pakai simulator monster sekolah. Chen bilang kalau latihan simulasi itu nggak nyata. Dia ngejelasin kalau para murid bakal ngerasain ketakutan yang luar biasa waktu pertama kali masuk ke dungeon beneran. Kata Chen, insting fisiklah yang bakal nentuin nasib mereka, bukan cuma teori yang dijejelin ke otak. Dia bilang ke teman-teman sekamarnya kalau mereka lagi latih ketahanan, kekuatan, sama kecepatan reaksi buat mempertajam insting itu. Dia ngerasa kalau manfaat simulasi sekolah itu dikit banget. Dia ngejelasin kalau cuma orang-orang berkuasa dengan status tinggi yang bisa akses dungeon asli buat latihan. Kelihatan Gong Ting pakai sinar energi kuning cerah buat belah monster putih raksasa jadi 2 bagian. Dia bilang kalau murid-murid kayak itu lahir dengan kekuatan yang cuma bisa dimimpiin orang lain. Kata Chen, ujian kelulusan adalah satu-satunya kesempatan mereka buat masuk ke Guild Imperial dan ngelampauin murid-murid elit itu. Malong natap Chen dengan mata terbelalak. Chen ngerapetin rahangnya dan mata merahnya bersinar terang. Dia janji ke timnya kalau mereka pasti bakal menangin kompetisi itu. 15 hari sebelum ujian, Chen masuk ke Starvale Wastelands di dalam menara kegelapan. Dia melompat ke udara dan ngelawan sekawanan singa hantu ungu. Seekor monster gigit dadanya dan yang lain nyerang pakai cakarnya. 10 hari sebelum ujian, Chen mimpin timnya lari jauh di lintasan lari sekolah, teman-teman sekamarnya kelihatan capek banget, bahkan ada yang jatuh tersungkur di rumput. Di dalam menara, Chen ngehajar singa pakai kekuatan petirnya. Di saat yang sama, Gong Ting latihan nebas musuh-musuhnya pakai pedang. 5 hari sebelum ujian, Chen latihan push-up, sambil manggul beban berat di punggungnya. Teman-temannya ngelihatin sambil ngitungin, sisa 3 hari lagi, dan Gong Ting berdiri dengan tenang di tengah padang api dan abu. 2 hari sebelum tes, Chen berdiri di atas tumpukan mayat monster di padang tandus berbintang. Layar sistem munculin kalau dia udah nyampe level 16. Akhirnya, sisa 1 hari lagi sebelum ujian kelulusan dimulai. Ada darah di muka Chen, dan matanya bersinar kuning terang. Dia bilang kalau pertempurannya baru aja dimulai. Tanggal 17 Juni, 21157, ini adalah hari ujian pertempuran kelulusan. Chen makai sarung tangan hitam. Dia berdiri bareng 3 teman sekamarnya di lorong panjang. Mereka kelihatan lebih berotot dan percaya diri dibanding sebelumnya. Suara pengumuman keras bilang kalau ujian udah dimulai. Cahaya biru berkilat di balik 3 bayangan gelap di sebuah layar. Di sisi lain gedung administrasi, kepala sekolah Yuan Long salaman sama seorang pria yang makai jubah coklat dan kacamata.
Nama pria itu adalah Gong Lin. Dia adalah pemimpin guild imperial sekaligus ayahnya Gong Ting. Sekelompok murid ngelihatin dari balkon atas. Mereka kelihatan syok banget ngelihat orang sekuat itu ada di sekolah mereka. Sebuah mobil putih berhenti di depan gedung sekolah. Penjaga berjas hitam berdiri di dekat mobil itu. Seorang pria berambut pink keluar dari kendaraan itu. Dia adalah Carl Cavendish, wakil ketua Federasi Guild Global. Dia pakai jubah abu-abu panjang sambil ngerapiin lengannya. Murid-murid di balkon ngelihatin dia dan teriak kaget. Mereka nggak percaya ada pejabat tinggi di sekolah mereka. Mereka ngejelasin kalau Federasi Guild adalah organisasi paling kuat di seluruh dunia. Carl Cavendish jalan ke arah pintu masuk bareng seorang wanita. Wanita itu adalah Sigrid, sekretaris jenderal Federasi. Di dalam ruang kontrol, Direktur Gong Xuan duduk di balik meja. Dia ngelihat ke dinding besar penuh layar video yang nunjukin berbagai area sekolah. Sigrid jalan ngelewatin lorong bareng kepala sekolah Yuan Long dan staf lainnya. Kepala sekolah itu tersenyum tipis sambil mandu para tamu. Mereka jalan ngelewatin barisan monitor buat mantau ujian kelulusan. Banyak orang ngikutin di belakang para petinggi itu waktu mereka masuk ke area pengawasan. Para murid ngelawan monster-monster berbahaya di dalam dungeon kelulusan. Seorang murid pakai pedang energi biru buat nebas ular air raksasa yang namanya Ling Yao. Di area lain, cacing pasir raksasa dengan gigi tajam muncul dari air di dekat dua orang murid. Di dalam gua yang gelap, beberapa laba-laba tanduk merayap di dinding dan langit-langit. Seorang murid yang pakai kacamata ngelihat ke atas dan gemeteran ketakutan. Di ruang kontrol, Direktur Gong Xuan ngawasin layar-layar video itu. Dia ngejelasin kalau para instruktur udah bersiaga di gerbang buat nolongin kalau ada murid yang bahaya. Seekor laba-laba raksasa membayangi seorang murid yang udah jatuh ke tanah. Murid itu teriak dan neken tombol di alat pergelangan tangannya yang bersinar. Notifikasi merah bertuliskan gugur muncul waktu dia mundur dari ujian. Dia dan teman setimnya langsung ditelepasi keluar dungeon dalam kilatan cahaya merah. Sekretaris Jenderal Sigrid ngelihatin monitor. Dia nyadar kalau cuma sisa 2 tim di dungeon peringkat D yang sulit itu. Dia bilang kalau dia udah nggak sabar pengen lihat aksi mereka. Direktur Gong Xuan ngelihatin monitor. Dia yakin kalau murid-murid itu bakal segera nyerah dari dungeon itu. Tim itu masuk ke dungeon peringkat D yang namanya Puncak Cloudwood. Seekor makhluk lagi mendekam di dahan pohon beku yang besar. Itu adalah seekor monyet sayap arwah, monster peringkat D dengan bulu abu-abu dan cakar yang panjang. Su Chen tampak waspada saat salju mulai turun di sekelilingnya. Dia menyuruh teman setimnya untuk tetap berjaga-jaga. 3 ekor monyet terbang turun dari pepohonan untuk menyerang. Su Chen pun bergerak dengan kecepatan yang luar biasa. Dia menciptakan banyak tebasan energi biru di udara. Monster-monster itu langsung terkena serangan dan jatuh ke tanah dengan bunyi debum yang keras. Darah menodai salju putih di sekitar tubuh mereka. Malong terduduk di salju dan menatap ke atas dengan rasa tidak percaya. Xiang Zuo juga merasa syok. Dia sadar kalau Su Chen baru saja mengalahkan 3 monster peringkat D sendirian. Su Chen berdiri di atas bangkai monster itu, sementara percikan listrik kuning menyambar-nyambar di sekitar tubuh dan bilah kuning kecil di tangannya. Mata Su Chen bersinar dengan cahaya kuning terang. Ketiga teman setimnya berdiri tepat di belakangnya. Dia memberitahu timnya kalau kekuatan mereka yang sekarang tidak akan cukup untuk menghadapi musuh. Dia menyuruh mereka mundur dan melindungi diri sendiri. Dia kemudian menerjang ke depan saat sambaran petir kuning besar menghantam tanah yang membeku. Dia berteriak agar mereka menyerahkan pertarungan ini kepadanya. Seorang siswa di tanah berteriak agar yang lain berhati-hati. Teman setim lainnya meluncur di atas es sambil menjerit ketakutan. Salah satu teman Su Chen terpental ke belakang akibat sebuah hantaman. Malong akhirnya sadar kenapa Su Chen memaksa mereka untuk terus berlatih. Mereka melatih kecepatan reaksi dan daya ledak selama pelatihan. Dia paham kalau sebenarnya Su Chen tidak pernah mengharapkan bantuan dari mereka. Dia menyimpulkan kalau latihan fisik itu hanya bertujuan agar teman-teman sekamarnya punya cara untuk melindungi diri dan bertahan hidup. Dia merenungkan bagaimana dulu dia selalu menganggap dirinya sebagai bos di asrama mereka. Dia merasa sangat malu karena sekarang dia harus bergantung sepenuhnya pada Su Chen agar bisa lulus ujian ini. Di latar belakang, Su Chen bergerak dengan kecepatan yang tidak masuk akal menembus salju. Dia menggunakan bilah kilat kuning yang sangat tajam. Dia menebas monster berbulu putih itu.
Serangannya yang cepat dan ganas langsung menyapu bersih musuh-musuh yang tersisa. Monster kelelawar putih raksasa terbang di langit yang bersalju. Mereka memiliki wajah manusia dan membuka mulut mereka untuk meraung keras. Banyak sambaran petir kuning menghantam monster-monster itu dari segala arah. Aliran listriknya menyayat sayap dan tubuh mereka. Xiang Zuo berkata selama Su Chen menjadi pemimpin mereka pasti akan memenangkan ujian kelulusan ini. Dia percaya sepenuhnya pada kekuatan Su Chen. Dia tidak lagi meragukan kemenangan mereka. Teman setim Su Chen terus memperhatikannya. Dia merasa Su Chen terlalu kuat untuk ukuran seorang siswa biasa. Dia lebih terlihat seperti pendekar yang sudah kenyang pengalaman bertempur. Banyak petir kuning kembali menyambar. Monster-monster gelap kecil itu jatuh dari langit saat darah menyembur keluar. Xiang Zuo bertanya-tanya sejak kapan Su Chen menjadi begitu bisa diandalkan. Dia merasa telah tertinggal jauh oleh kekuatan besar Su Chen. Seekor monster jatuh dari tumpukan salju. Seorang siswa meneriakkan peringatan bahwa ada monster lain yang menyerang dari belakang. Siswa itu mengangkat lengannya yang membara. Dia menahan anggota tubuh monster itu hingga percikan api muncul akibat benturan. Dia memanggil Xiang Yu dan Malong. Dia memberitahu mereka kalau mereka tidak boleh terus-menerus menjadi beban. Dia menegaskan kalau mereka tidak boleh bergantung sepenuhnya pada Su Chen. Malong dan Xiang Yu saling berpandangan. Mereka sadar kalau ujian ini adalah milik mereka juga, sama seperti milik Su Chen. Xiang Zuo berteriak dengan tekad yang kuat dan menyatakan kalau ini adalah ujian kelulusan mereka juga. Malong mengulurkan tangan kanannya. Cahaya hijau terang bersinar dari telapak tangannya. Dia setuju dengan perkataan Xiang Zuo. Malong berdiri kokoh di atas salju dan mengaktifkan kemampuan yang disebut Kidung Flora, jeratan akar. Banyak akar hitam panjang muncul dari tangan hijaunya yang bersinar dan menjalar ke seluruh area. Dia berteriak agar monster-monster itu merasakan kekuatannya. Akar-akar itu meluncur di udara dan melilit erat kepala monster putih. Monster itu menjerit saat dia mencabik-cabik akar hitam dan berhasil lolos. Xiang Zuo pun terpental ke belakang karena ledakan tiba-tiba. Dia menatap monster itu dengan tangan yang bersinar hijau terang. Dia berteriak kalau monster itu menghancurkan jebakannya dalam sekejap. Malong mengaktifkan kemampuan baru yang disebut Kidung Awan. Hembusan es, gelombang udara biru dingin menghantam monster tersebut. Es mulai membekukan tubuh monster itu menjadi bongkahan-bongkahan. Malong menjulurkan tangannya yang bersinar biru. Dia memberitahu Xiang Yu kalau sekarang monster itu sedang dalam posisi lemah. Dia berteriak agar mereka menyerang bersama-sama. Xiang Yu mengepalkan tinju kanannya yang bersinar dengan aura hijau yang kuat. Dia menatap monster yang membeku itu. Dia berkata kalau monster itu tidak akan bisa kabur kali ini. Malong dan Xiang Yu menggabungkan kekuatan mereka. Mereka menggunakan serangan combo bernama hembusan es dan jeratan akar. Monster putih itu pun terkurung dalam bongkahan es besar. Monster itu dililit erat oleh akar hijau yang tebal. Mereka menoleh ke arah teman setimnya dan berteriak agar Xiang Zuo segera menyerang. Sekarang Xiang Zuo, sang penyihir penghancur tim, berlari ke depan dan memegang bola api oranye yang berputar di tangan kanannya. Dia menarik lengannya ke belakang dan melemparkan proyektil api besar ke arah monster yang terjebak itu. Dia berteriak, "Rasakan kekuatanku." Muncul tulisan besar yang mengidentifikasi jurus itu sebagai peluru api ledak. Bola api raksasa itu pun melesat dengan cepat. Meluncur di udara ke arah monster yang membeku itu dengan kekuatan dahsyat. Bola api raksasa itu menghantam si monster tepat sasaran. Monster itu dilalap api dan bulu putihnya mulai terbakar. Dia merunduk rendah dan menciptakan 3 peluru api kecil yang bersinar. Dia menembakkan ketiga proyektil itu sekaligus. Dia berteriak kalau monster itu jauh lebih keras dari dugaannya. Peluru-peluru api itu melesat di udara dan menghantam dada serta sayap si monster. Setiap hantaman memicu ledakan baru. Xiang Yu menjulurkan tangannya saat cahaya hijau berpendar dari telapak tangannya. Dia berteriak, Aku sudah tidak bisa menahannya lagi." Di sebelahnya, Malong terlihat sangat tertekan saat percikan energi biru muncul di sekitar tangannya. Dia mengertakkan gigi dan berteriak. Dia sudah mencapai batasnya. Jauh di atas mereka, Xiang Zuo melompat ke udara dengan latar langit merah gelap. Dia memegang bola api raksasa berwarna oranye dan putih yang berputar di atas kepalanya. Dia berteriak kalau dia akan mengerahkan segalanya. Matanya bersinar dengan cahaya merah terang. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan menjerit kalau ini adalah serangan terakhirnya. Xiang Zuo menggunakan skill pamungkasnya yang bernama Converged Burst Flame Bullet. Dia terjun dari langit merah menuju targetnya. Ledakan api dan cahaya oranye yang dahsyat memenuhi layar.
dan hantamannya membuat tanah bergetar hebat. Sebuah drone kecil menyatakan kalau tim itu berhasil membunuh monster kelelawar hantu. Ketiga teman sekamar itu pun tergeletak di tanah. Mereka tertutup asap hitam dan debu. Mereka tampak sangat lelah, tapi mereka tersenyum. Ma Long berteriak, "Kita benar-benar berhasil melakukannya." Xiang Zuo bilang kalau mereka berhasil menjatuhkan monster peringkat D. Si Chen berdiri tak jauh di sana, di balik pohon, sambil memperhatikan. Dia menatap teman-temannya dengan ekspresi tenang. Ketiga teman sekamar itu berbaring di tanah bersalju, sambil menatap ke langit. Sebuah notifikasi muncul di atas monster yang mati itu, menunjukkan kalau mereka telah mengumpulkan satu tulang jari monyet kelelawar hantu. Salah satu rekan setim bertanya pada si Chen apa dia melihat kemenangan mereka. Xiang Zuo bernapas terengah-engah, tapi senyum lebar terpancar di wajahnya. Dia pamer pada si Chen kalau pertarungan tadi sangat gampang buat mereka. Si Chen menatap teman-temannya dan bilang kalau mereka sudah bekerja dengan baik. Di belakangnya, bangkai-bangkai monster bergelantungan di dahan pohon yang tak berdaun. Pesan sistem terakhir pun muncul. Pesan dari drone itu memberi selamat kepada tim dan mengumumkan kalau setiap monster di dalam gua iblis telah dihabisi. Direktur Gong Xuan menatap monitor dengan mulut menganga karena syok berat. Dia berkeringat dingin dan bertanya-tanya, bagaimana mungkin? Bagaimana bisa murid-murid sampah itu menang? Dia bilang murid-murid ini sama sekali tidak punya pengalaman tempur. Dia bingung karena mereka bisa membunuh monster peringkat D. Monster itu jauh lebih kuat daripada level resmi mereka. Sebuah layar memperlihatkan monster yang mati itu melalui tayangan kamera langsung. Gong Lin dan kepala sekolah Yuan Long menonton rekaman itu dalam diam. Carl Cavendish duduk di kursi besar dan tersenyum. Dia memuji pemuda itu tampil dengan sangat luar biasa. Carl menatap wajah si Chen dengan saksama dan bergumam kalau dia mirip dengan kenalan lamanya. Carl Cavendish tersenyum sambil menatap monitor. Dia mengulang-ulang nama si Chen dan berkata kalau dia sekarang sudah ingat siapa dia. Gong Xuan menatap ke arah layar sambil berkeringat. Tiba-tiba dia menunjuk ke depan dan tertawa terbahak-bahak. Dia menyuruh semua orang di ruangan itu untuk melihat layar. Sebuah layar menunjukkan kalau tim lain di dungeon peringkat D bergerak dengan sangat cepat. Mereka sudah setengah jalan melewati dungeon itu. Tayangan video langsung memperlihatkan Gong Tang sedang bertarung di area biru yang terang. Sigrid memperhatikan kalau koordinasi tim murid-murid itu tanpa celah. Dia membandingkan mereka dengan tim penyerbu guild profesional. Carl Cavendish tersenyum sambil melihat ke layar. Dia merasa situasi ini menarik dan memuji kalau angkatan yang akan lulus ini sangat mengesankan. Direktur Gong Xuan menyeringai dan menyatakan kalau pertarungan baru saja dimulai. Dia berjanji kalau pertunjukan yang sebenarnya akan segera tiba. Di dalam dungeon gelap yang berisiko tinggi bernama Gloomfine Grotto, sekelompok monster merangsek maju. Monster-monster ini disebut Noxious Toadstools, diidentifikasi sebagai prajurit bunga peringkat D. Mereka punya kepala jamur merah yang besar, mulut mereka raksasa dan penuh dengan gigi tajam. Seorang gadis, seorang flower chanter, menggunakan skill bernama Withering Hymen. Ikon-ikon itu menunjukkan kalau kekuatan, stamina, dan kecepatan si monster semuanya mulai menurun. Gadis berambut pirang itu terus memainkan gitarnya untuk melemahkan musuh. Seorang pemuda berambut pendek menepukkan kedua tangannya. Dia berteriak menyuruh timnya untuk mengumpulkan monster-monster itu. Dia adalah seorang Star Mage yang menggunakan skill bernama Astral Fusion. Sinar besar energi ungu menjebak monster jamur itu di udara. Rekan setim lainnya memanggil sang kapten. Gong Tang tampak sangat serius, dan cahaya terang berkilat dari tangannya dengan suara denting logam. Dia menghantam si monster. Dia menyerang dengan kekuatan luar biasa. Ledakan besar api oranye dan darah merah memenuhi area itu saat monster tersebut hancur berkeping-keping. Monster itu tercabik-cabik oleh serangan terakhir sang kapten. Dia melancarkan serangan dahsyat bernama Searing Fracture. Dia adalah seorang prajurit api peringkat C. Dia memegang gagang pedangnya saat energi hitam mengalir di sekelilingnya. Salah satu rekan setimnya tertawa dan bilang kalau monster-monster di ujian ini sama saja dengan yang mereka lawan saat sesi latihan. Rekan setim yang lain menambahkan kalau melawan makhluk-makhluk ini sudah jadi hal biasa bagi mereka sekarang. Mereka tampak sangat percaya diri saat berdiri di sana. Di tengah kobaran api, rekan setimnya tersenyum dan berkata bahwa ujian kelulusan ini sudah dicurangi oleh keluarga Gong. Dia pikir, hidup ini bakal gampang kalau punya koneksi yang tepat. Dia yakin banget timnya bakal segera jadi juara. Gong Ting melangkah maju ke dalam hutan yang gelap. Sementara itu, Gong Cheng melambaikan tangannya dan berteriak kepada tim. Dia memberitahu mereka kalau sekarang saatnya melawan bos dungeon di sisi lain padang salju.
Chen berjalan menembus salju lebat bersama rekan-rekan setimnya. Mereka bergerak maju bersama di tengah badai yang mengamuk. Saat ini tim berada di dalam dungeon peringkat D berisiko tinggi. Lokasinya bernama Puncak Cloudwood Summits. Gunung itu tertutup salju putih yang tebal dan es biru. Salah satu rekan setimnya berkata bahwa dia hampir tidak percaya mereka bisa sampai ke sana dengan selamat. Akhirnya mereka sampai di puncak dungeon peringkat D. Sebuah judul besar muncul mengidentifikasi musuh yang akan mereka hadapi sebagai kera hantu beku. Monster ini diklasifikasikan sebagai prajurit awan peringkat D. Seekor kera putih raksasa terlihat sedang duduk di salju sambil melahap makhluk yang lebih kecil. Kera itu mencabik-cabik tubuh mangsanya dengan giginya, darah berceceran di tanah dan menodai bulu monster itu. Malong tampak ketakutan setengah mati. Keringat dingin mengucur deras di wajahnya, dan dia bertanya apakah makhluk itu adalah raja monsternya. Rekan setimnya menjawab kalau satu tamparan saja sudah cukup untuk membunuhnya. Dia berbisik bahwa dia sangat takut. Kera raksasa itu memiliki mata merah yang menyala dan bekas luka yang dalam di wajahnya. Monster itu berhenti makan dan menatap langsung ke arah tim kita. Malong melihat monster itu sedang memelototi mereka. Dia langsung mengangkat tangannya ke atas dan berteriak ketakutan. Dia menjerit kalau monster itu sedang melihat tepat ke arah mereka. Monster kera itu melompat turun dari atas dengan kecepatan tinggi. Ia meraung keras saat menerjang ke arah kelompok itu. Dua rekan setim Chen berteriak dan lari terbirit-birit karena ketakutan. Tapi Chen tetap berdiri diam dan menatap ke arah makhluk masif tersebut. Tiba-tiba, dia melayangkan tendangan yang sangat keras tepat ke wajah si kera. Darah langsung menyembur kuat dari wajah monster itu. Monster kera putih raksasa itu terhempas ke tanah bersalju dengan benturan yang sangat keras. Jejak cahaya biru terang mengikuti dampak serangan tersebut. Monster itu terlempar ke belakang dan berguling-guling di salju yang tebal. Chen tetap dalam posisi siaga saat kilat kuning mulai memercik di sekitarnya. Dia kemudian melancarkan serangan cepat dengan pedang kuning yang bercahaya. Bilah pedangnya menyayat rahang monster itu hingga darah menyembur kemana-mana. Chen berbalik dan berlari maju dengan kecepatan luar biasa, dan beberapa tebasan kuning yang tajam langsung mencabik-cabik tubuh monster itu. Si kera akhirnya terpotong-potong menjadi banyak bagian. Malong menatap Chen dengan mata terbelalak, benar-benar tidak percaya dengan apa yang baru saja dia lihat. Dia bertanya apakah Chen serius bisa membunuh monster raksasa itu dengan begitu mudahnya. Teman sekamarnya berdiri di belakangnya dengan wajah yang masih syok. Pesan sistem digital pun muncul. Isinya menyatakan bahwa Chen berhasil mendapatkan satu bulu kera hantu beku dan memperoleh 200 poin pengalaman. Chen berdiri dengan tenang di tengah salju yang turun saat timnya mendekat. Dalam hati, Chen berpikir kalau ini terasa sangat aneh. Dia merasa aneh karena membunuh raja dari dungeon peringkat D ternyata cuma memberikan poin pengalaman yang sedikit sekali. Dia juga berpikir kalau barang jarahan yang dia dapatkan sangat buruk. Tiba-tiba, seorang rekan setimnya berteriak dengan penuh semangat. Mereka menyuruh yang lain untuk melihat kumpulan besar kristal mana. Salah satu rekan setimnya berteriak memanggil yang lain untuk segera datang. Dia menunjuk ke arah batang pohon besar bergerigi yang menonjol keluar dari salju yang dalam. Chen hanya memperhatikan saat teman-temannya berlari ke sana. Di dalam bagian tengah pohon yang berongga itu, terdapat bongkahan besar kristal yang bercahaya. Rekan setimnya berkata bahwa monster raksasa tadi pasti menyembunyikan kristal mana ini di dalam pohon. Dia memperhatikan ukuran permata yang besar itu, dan yakin kalau itu setidaknya adalah kristal mana tingkat menengah. Teman-teman sekamarnya membungkuk ke arah lubang pohon, dan menatap harta karun itu dengan mata berbinar dan senyum kegirangan. Mereka tertawa dan bilang kalau mereka menjual kristal-kristal ini, mereka bakal kaya raya seumur hidup. Tapi Chen berteriak menyuruh mereka untuk menunggu dulu. Tangannya terjulur untuk menyentuh salah satu kristal tersebut. Tiba-tiba, ledakan energi dingin yang sangat masif meletus dari sana. Teman-temannya tampak ketakutan saat mereka terpental ke belakang oleh kekuatan yang dahsyat. Chen berdiri di tengah-tengah cahaya tersebut. Ekspresi wajahnya tampak sangat serius. Sebuah keahlian hebat yang disebut Arctic Nova diaktifkan oleh seorang penyihir awan. Seluruh area itu seketika tertutup oleh paku-paku es tajam berukuran raksasa yang meletus dari dalam tanah. Gunung bersalju itu sekarang dipenuhi oleh es biru yang bergerigi dan kabut putih yang sangat tebal. Paku es menutupi seluruh gunung tersebut. Salah satu rekan setim Chen terjebak di balik pilar-pilar es yang tajam. Di dekatnya, ada sebuah alat yang tergeletak di tanah. Alat itu mengeluarkan suara berdengung. Di ruang pemantauan, rekaman kamera untuk tim Chen berubah menjadi hitam dan mengalami gangguan. Ikon peringatan muncul di layar dengan tulisan, "Tim Chen,
Tidak ada sinyal. Direktur Gongguan terus mengawasi monitor dengan tajam. Dia berkata bahwa tim itu telah masuk langsung ke dalam jebakan. Dia menjelaskan bahwa monster tingkat tinggi itu sebenarnya sangat cerdas. Dia menghina para murid tersebut, menyebut mereka pecundang dan beban bagi masyarakat. Dia menyatakan bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Ini menandai akhir bagi Chen dan timnya. Carl menyatakan bahwa nyawa para murid sekarang berada dalam bahaya yang nyata. Gongguan pun segera setuju. Dan, dia bilang kalau nyelamatin para murid itu prioritas utama mereka. Dia nyaranin supaya tim penyelamat guild harus segera turun tangan sekarang juga. Dia nyatain kalau hal ini berarti ujian kelulusan buat timnya Sechan harus berakhir. Banyak layar yang mati atau nampilin ikon peringatan. Carl ngelihat ke arah monitor dan minta semua orang buat kasih tim itu sedikit waktu lagi. Kepala sekolah Yanlong pun ngejelasin situasinya. Dia ngejelasin kalau gelang para murid itu terus-terusan mantau kesehatan mereka. Dia bilang kalau semua tanda vital mereka sejauh ini masih stabil. Dia juga nunjukin kalau data saraf ngelihatin kalau para murid itu nggak mau nyerah dari ujian ini. Dia pun nyampein apa yang ada di pikirannya ke para petinggi. Dia bilang kalau keputusan buat mundur harusnya diserahin ke para murid sendiri. Gonglin berdiri di samping kepala sekolah dan cuma bisa diem. Kembali ke gunung salju, Malong bersin kencang banget dan teriak. Dia duduk di atas tanah yang membeku. Dia dikelilingi sama duri-duri es raksasa. Badannya gemeteran hebat karena kedinginan, dia meluk lengannya sendiri biar tetap hangat. Di belakangnya, teman-temannya terjebak di dalam balok es besar. Dia bilang kalau dia ngerasa beruntung banget jadi seorang awakener kelas awan. Dia ngejelasin kalau kelasnya itu kasih dia daya tahan terhadap hawa dingin. Katanya kalau nggak ada kekuatan ini, dia pasti udah beku total. Nasibnya pasti bakal sama kayak teman-temannya. Tiba-tiba, bayangan gelap nutupin area itu dan suara tawa yang menyeramkan kedengeran dari balik kabut. Monster itu ternyata adalah seorang prajurit raksasa yang terbuat dari es dan logam hitam. Rambutnya putih panjang dan punya inti berwarna biru. Monster itu berdiri tegak ngelewatin pemandangan salju. Dia ngelihat ke bawah ke arah Malong sambil ketawa kencang di tengah badai salju. Malong ngelihat ke arah makhluk raksasa itu dan nanya-nanya apa monster ini adalah penguasa dungeon yang sebenarnya. Dia ngejelasin kalau dia ngenalin monster itu dari buku panduan sekolah. Dia ngenalin kalau itu adalah Frostbound Lich King. Itu adalah penyihir awan peringkat C, katanya. Monster jenis ini adalah penyihir elemen yang bisa ngendaliin es sesuka hati. Malong ngejelasin kalau monster itu gunain serangan area dan kemampuan buat mementalin lawan saat bertarung. Dia ngasih tahu itu ke timnya. Dia bilang monster-monster kayak gini licik banget, dan suka nyiksa mangsanya sebelum akhirnya dihabisin. Dia baru sadar kalau serangan Arctic Nova yang barusan mereka hadapi itu sebenarnya jebakan yang udah disiapin sama sang bos. Si Lich King itu natap para murid dengan lubang matanya yang kosong dan bersinar. Malong langsung lari ngelewatin salju yang tajam. Lich King biru itu ngikutin dia dari atas. Malong nengok ke belakang dan sadar kalau monster itu adalah penguasa langka peringkat C. Dia tahu dia nggak bakal bisa ngalahin musuh sekuat itu sendirian. Dia bilang ke dirinya sendiri kalau dia harus buru-buru. Tiba-tiba, duri es yang tajam nusuk kaki bagian bawah Malong. Dia teriak kesakitan waktu kekuatan serangan itu ngelempar dia ke belakang. Dia terlempar ke puncak gunung yang beku. Frostbound Lich King itu ketawa pas ngelihat Malong bersimpuh lemas. Dia terkapar di salju sambil napas tersengal-sengal. Pesan sistem muncul, ngasih peringatan kalau dia kena luka kritis di kaki kiri bagian bawah. Layar itu nanya apa dia mau mundur dari ujian. Malong lihat ke atas dan nolak buat nyerah gitu aja. Dia ngejulurin tangannya yang bersinar, dan bilang kalau dia harus nyairin Sechan sekarang juga. Malong pun ngaktifin skill Cloud Chanternya. Dia gunain kekuatan yang namanya Perfect Origin. Kekuatan ini gunain energi penyucian buat menghapus efek negatif dari satu target. Sechan kelihatan terjebak sepenuhnya di dalam balok es besar yang tajam. Malong bilang ke dirinya sendiri kalau mereka masih punya peluang. Mereka bisa menang kalau dia berhasil nyairin temannya. Tapi tiba-tiba, duri es nusuk bahu Malong dengan suara yang keras banget. Darah nyiprat ke udara yang dingin pas Malong teriak kesakitan. Dia pun jatuh tersungkur ke salju. Pesan di layar muncul dan nyatain kalau proses penyuciannya gagal. Frostbound Lich King itu pun ngetawain dia kencang-kencang. Monster itu gunain skill bernama Frostbound Skewers. Banyak serpihan es kecil muncul di sekitar monster itu. Malong tergeletak, nggak bergerak. Beberapa kotak peringatan merah muncul di atasnya. Isinya bilang kalau detak jantungnya udah di level kritis.
Di situ juga laporin kalau lengan kanannya luka parah. Sistem nanya ke Malong apa dia mau mundur sekarang. Malong natap kata mundur itu dan mulai mikirin hidupnya. Dia ingat kalau dia selalu kabur dari setiap tantangan yang ada. Dia ingat semua perjuangan yang udah pernah dia lalui. Sebuah kilas balik nunjukin Malong waktu di sekolah dulu sering dibully sama murid-murid lain. Mereka ngelemparin barang ke dia pas dia lagi nutupin kepalanya. Dia mikir gimana dia selalu ditinggalin dan direndahin terus-terusan. Dia bilang orang-orang anggap dia kayak nggak ada harganya. Di ingatan lain, Malong kelihatan lari di belakang Sechan. Dia keringetan dan napasnya tersengal, tapi tangannya tetap ngepal kuat. Dia bilang kalau mereka udah ngeruhin segalanya. Mereka ngelakuin ini semua cuma buat sampai di titik ini. Akhirnya, dia teriak sekuat tenaga. Dia ngerasa kalau dia masih punya kesempatan. Dia punya kesempatan buat ngerubah hidupnya. Dia nolak buat nyerah sekarang. Di saat ini, Malong ngeretakin giginya kuat-kuat. Dia teriak kalau dia nggak bakal pernah berhenti berjuang. Malong ngejulurin tangannya ke arah balok es besar itu. Cahaya hijau yang kuat meledak dari telapak tangannya pas dia gunain skill Perfect Origin buat ngerahin semua energi ke es itu. Si Lich King itu cuma ngelihatin pas gelombang energi berputar di udara. Malong ngejulurin tangannya dan teriak dengan semua sisa tenaga yang dia punya. Dia berlutut di tengah salju yang tebal dan mengarahkan energi biru yang sangat kuat itu ke arah duri-duri es raksasa. Tiba-tiba, di dalam es itu, mata Sechan terbuka lebar. Matanya bersinar dengan cahaya kuning terang yang tajam saat dia mulai terbangun. Sechan mengaktifkan kekuatannya dan mendobrak keluar dari es dengan ledakan yang sangat besar. Serpihan es biru beterbangan kemana-mana di lembah bersalju itu. Dia bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, ditandai dengan kata besar bertuliskan Godspeed. Sang Raja Li terbelenggu es menatapnya dengan sangat terkejut. Mulut tengkoraknya menganga lebar dan mata birunya bersinar karena kaget. Sechan bergerak bagaikan sekelabat cahaya keemasan yang melintasi salju. Dia mencapai Malong dan menangkapnya. Kondisi Malong sangat lemah dan tubuhnya bersimbah keringat. Malong menatap Sechan dengan senyum lelah. Dia bilang, pada akhirnya, Sechan tetap harus membebaskan diri dari es itu sendirian. Dia merasa sangat lega karena Sechan selamat. Sechan menatap Malong dan memberitahunya kalau dia tadi sangatlah membantu. Malong melihat luka-luka Sechan dan bertanya apakah dia akan baik-baik saja. Sechan menjawab bahwa luka-lukanya tidak serius. Dia sudah berhasil menghentikan pendarahannya. Tiba-tiba, tanah mulai bergetar dengan suara gemuruh yang keras. Sechan menjelaskan bahwa monster itu adalah Raja Monster Elemen Awan peringkat C yang disebut Raja Lich terbelenggu es. Dia memperingatkan Malong bahwa monster itu sangatlah kuat. Dia berkata bahwa mereka tidak boleh membiarkan monster itu membekukan mereka lagi. Sechan menoleh ke belakang saat gemuruh itu terus berlanjut. Malong menatap dengan mata terbelalak dan terlihat sangat ketakutan. Tinggi di langit yang bersalju, Sang Raja Li terbelenggu es mengangkat tangannya. Sebuah kristal es biru raksasa yang tajam terbentuk di atas monster itu. Sebuah judul muncul mengidentifikasi serangan itu sebagai Giga Frost Nova. Sechan berdiri di tepi tebing bersalju, dan menatap ke arah cahaya biru raksasa tersebut. Raja Lik terbelenggu es itu membuka rahang tengkoraknya dan tertawa keras. Malong menatap ke langit dengan mata terbelalak dan wajah penuh ketakutan. Dia bertanya-tanya bagaimana monster itu bisa memanggil serangan Frost Nova yang sedahsyat itu. Dia berteriak bahwa mustahil bagi mereka untuk bisa menghindar. Sebuah bola energi biru raksasa dan serpihan es tajam terbentuk di tengah-tengah area bersalju tersebut. Tanah bergetar hebat saat mantra itu meluas. Tiba-tiba, ledakan putih besar memenuhi seluruh layar dengan cahaya yang menyilaukan. Kekuatan dampaknya luar biasa dahsyat. Raja Lik terbelenggu es melayang di langit bersalju sambil tertawa terbahak-bahak. Ia menatap ke bawah ke arah tanah dengan mata biru yang bersinar untuk melihat hasil dari serangannya. Seluruh lembah sekarang tertutup oleh duri-duri es biru raksasa yang tajam. Malong terpental ke belakang di udara dengan raut wajah yang benar-benar kaget. Sechan berdiri di tengah pusaran aura energi biru. Dia telah mengganti kelasnya menjadi Raja Gravehound di level 16, sebuah layar sistem menjelaskan kemampuan fisik bekunya. Keahlian ini memberinya kekebalan penuh terhadap suhu dingin yang ekstrem. Skill itu juga meningkatkan semua daya tahannya saat berada di lingkungan bersuhu rendah. Raja Lich terbelenggu es itu membuka mulut tengkoraknya lebar-lebar. Ia tertawa dengan sangat keras. Malong terduduk di tanah bersalju dan melihat bahwa Sechan sekarang menggunakan jenis energi yang berbeda. Malong merasa bingung dan bertanya pada Sechan apa yang terjadi dengan kekuatannya. Dia mengingatkan Sechan kalau dia seharusnya adalah seorang pembunuh elemen petir.
Malong mulai berkeringat dingin dan bertanya apakah Sechan adalah orang langka 1:1.000.000. Sechan berdiri diam saat energi biru yang kuat berputar-putar di sekujur tubuhnya. Malong akhirnya menyadari bahwa Sechan adalah seorang pembangkit kelas ganda. Dia bisa menggunakan dua jenis kemampuan yang berbeda secara bersamaan. Tiba-tiba, mata Sechan bersinar dengan cahaya biru yang sangat cerah. Dia berkata pada mereka kalau dia minta maaf karena telah salah menilai situasi. Dia bilang ini adalah kesalahannya sampai membuat mereka bertiga berada dalam bahaya. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Cahaya putih terang dan aliran listrik memancar dari tangannya. Dia menyatakan bahwa bahaya ini akan berakhir sekarang juga. Sebuah pesan muncul di layar. Isinya menyatakan bahwa pergantian kelas telah selesai. Sechan kini telah menjadi Abyssal Fiend di level 16. Dia memegang pedang raksasa berwarna merah muda yang bersinar dan mengeluarkan suara deru yang keras. Dia menatap ke arah monster itu dan berkata akan segera mengakhiri pertempuran ini. Biasanya seorang pembangkit hanya bisa memiliki satu kelas. Kesempatan bagi seseorang untuk memiliki dua kelas sekaligus sangatlah kecil. Hanya 1 dari 10 juta orang yang bisa melakukan ini. Simbol awan dan simbol petir itu melambangkan orang-orang langka yang disebut pemilik kelas ganda. Malong menyadari bahwa Sechan adalah salah satu dari pejuang yang sangat langka ini. Di seluruh dunia, ada kurang dari 10 orang yang memiliki dua kelas. Orang-orang seperti ini sangatlah terkenal, dan setiap guild pasti ingin menemukan mereka. Malong berteriak kaget saat menyadari kalau Sechan adalah pemilik kelas ganda. Sechan berdiri di dalam aura biru terang sambil mengenakan topeng tulang putih. Dia benar-benar memiliki dua kelas. Kemudian sebuah notifikasi di layar menunjukkan kekuatan dan staminanya meningkat 3 kali lipat. Malong berteriak lagi karena benar-benar tidak percaya. Dia melihat bahwa Sechan sebenarnya memiliki 3 kelas yang berbeda. Mata Sechan bersinar dengan cahaya biru yang sangat tajam. Dia telah mencapai stamina maksimal dan kekuatan maksimal. Sechan menyadari bahwa setiap kelas miliknya memiliki kekuatan yang luar biasa. Sechan kemudian melompat tinggi di udara. Dia dikelilingi oleh pusaran energi berwarna merah muda dan ungu. Dia bersiap untuk menebas dengan pedang merah muda raksasanya yang bersinar. Monster itu berdiri di kejauhan, tampak kecil di bawah bayang-bayang kekuatan Sechan. Malong terlihat sangat ketakutan. Dia benar-benar terpaku memikirkan kekuatan penghancur yang luar biasa dahsyat itu. Chichen sadar kalau kekuatannya sekarang sudah jauh melampaui tekanan dari si monster. Frostbound Lich King itu menjerit melengking kesakitan saat terkena serangan dahsyat. Chichen langsung mengaktifkan jurus pamungkasnya, mode Triple Calamity Overload. Dia melancarkan tebasan vertikal raksasa yang membuat seisi panel dipenuhi cahaya terang berwarna merah muda dan ungu. Monster itu terkoyak oleh kekuatan pedangnya. Tubuh tengkorak sang Lich King pun hancur berkeping-keping. Chichen berlutut di tanah sambil menggenggam senjatanya yang bersinar. Begitu monsternya musnah, layar kemenangan langsung muncul. Dia berdiri di tengah pilar cahaya kuning yang sangat terang. Saat sistem diperbarui, dia berhasil mendapatkan 5.000 poin pengalaman. Notifikasi berkedip muncul, level up, menunjukkan kalau Chichen sudah mencapai level 17. Di bagian bawah layar, muncul jendela drop item. Di situ dikonfirmasi kalau dia berhasil mendapatkan Frostbone Skewers. Malong menatap sisa-sisa tulang si Monster Lord di atas salju. Dia merasa sangat takjub dengan kemampuan temannya. Dia bilang ke Chichen kalau harusnya dia sudah tahu Chichen bakal menang. Dia tak menyangka Chichen bisa menghabisi Monster Lord peringkat C. Chichen bertanya pada Malong, apa dua teman sekamar mereka yang lain masih terjebak di dalam es. Dia bertanya apa Malong masih punya cukup tenaga buat mencairkan mereka. Malong pun tersadar kalau dia benar-benar lupa soal teman-temannya. Dia langsung lari secepat kilat menembus salju menuju duri-duri es raksasa itu. Dia berteriak kalau dia benar-benar lupa soal Xiang Zhou dan Xiang Yu. Dia menyuruh mereka buat bertahan sebentar lagi. Chichen tetap di sana dan memperhatikan Malong berlari. Tengkorak kepala si Frostbound Lich King tampak tergeletak di tanah. Sebuah kotak sistem muncul di atas tengkorak itu, menampilkan tulisan Devour atau lahap dalam huruf putih yang besar. Chichen mengulurkan tangannya ke arah sisa monster itu. Cahaya merah terang terpancar dari telapak tangannya, muncul bar loading digital berwarna merah dengan tulisan sedang melahap. Energi yang berputar menarik kepala itu masuk ke dalam tubuh Chichen. Pesan sistem muncul menyatakan kalau proses melahap sudah selesai. Sebuah kartu tiba-tiba muncul di hadapannya. Kartu itu menampilkan sosok Frostbound Lich King dan menunjukkan kalau kelas barunya adalah Cloud Mage. Kartu itu menunjukkan peringkat bintang untuk status seperti kekuatan dan kecepatan,
lengkap dengan daftar skill barunya. Chi-Chen bergumam kalau dia baru saja mendapatkan kelas baru bernama Cloud Mage. Ini adalah pertama kalinya dia mendapatkan kelas seperti itu. Saat berada di luar alam mimpi, Chi-Chen menatap dataran bersalju itu dengan ekspresi tenang. Dia melihat kamera robot kecil itu sudah tertutup es sepenuhnya. Dia pun teringat kembali soal serangan Arctic Nova tadi. Dia sadar kalau para juri tidak bisa melihat kekuatan aslinya, karena kameranya membeku saat kejadian. Dia meyakinkan dirinya sendiri kalau masih banyak waktu buat menyelesaikan ujian ini. Dia benar-benar mengincar nilai sempurna. Di latar belakang, Malong masih sibuk mengeluarkan energinya buat menolong dua teman sekamar lainnya. Sebuah layar muncul di depan Chi-Chen. Notifikasi berkedip menunjukkan kalau level kelasnya sudah naik. Pengalaman untuk kelas saat ini sudah mencapai 100%. Dia pun berhasil mendapatkan satu bintang baru. Sistem memberitahunya kalau sekarang dia bisa memakai bintang ini untuk meningkatkan berbagai statusnya. Chi-Chen menatap ikon bersinar di layar sistemnya. Dia kaget dan bertanya-tanya, apa dia baru saja mendapatkan sebuah bintang? Sementara itu, di sisi lain tim Gongting, tepatnya di dalam gua gelap bernama Gloomvine Grotto. Mereka sedang bertarung melawan monster penyihir bunga peringkat D, yang disebut Giant Maneater. Monsternya berupa tanaman merah besar dengan gigi tajam dan sulur hijau. Salah satu murid sampai terpental jauh. Salah satu anggota tim mengepalkan tinju yang dililit rantai ungu bercahaya. Keringat bercucuran dan wajahnya tampak sangat tegang. Dia berteriak, apa benar bos peringkat D sekuat ini? Dia menyuruh teman-temannya buat terus menghajar monster itu habis-habisan. Dia berteriak kalau dia tidak bisa lagi menahan makhluk itu. Di sisi lain, seorang murid memegang sebuah busur listrik. Dia menarik tali busurnya hingga percikan listrik bermunculan. Dia mengeluh kalau monster itu terlalu alot dan darahnya terlalu tebal. Tanaman raksasa merah itu terkena sambaran kilat kuning tepat di mulutnya yang terbuka lebar. Salah satu murid berteriak kalau serangannya tidak mempan sama sekali. Monster itu pun membalas dengan menghantam para murid pakai sulur-sulurnya. Banyak anggota tim yang terlempar ke udara. Salah satu murid menjerit ketakutan kalau monster itu sudah lepas kendali. Seorang murid merangkak di tanah yang gelap dengan wajah ketakutan. Dia bertanya pada teman-temannya, apa yang harus mereka lakukan sekarang? Dia bilang mereka belum pernah melawan musuh sekuat ini. Murid lain menyahut kalau satu-satunya harapan mereka hanyalah Gongting. Gongting berdiri tegap di dalam gua gelap itu, sementara stamina, kekuatan, dan energi elemennya terus meningkat pesat. 1. Rekan setimnya bertanya apa kekuatannya sudah cukup terkumpul. Gongting kini dikelilingi oleh kobaran api oranye yang sangat dahsyat. Matanya bersinar merah tajam, dan ekspresinya terlihat sangat serius. Dia berkata bahwa kekuatannya sudah lebih dari cukup. Gongting melesat ke depan dengan kecepatan luar biasa. Ledakan api besar muncul di belakangnya saat dia menerjang ke arah musuh. Dia menebas monster tumbuhan merah raksasa itu dengan pedangnya. Gerakan Gongting tampak bagaikan kilatan api dan cahaya hitam. Dia menebas tepat di leher tebal monster itu hingga putus. Gongting menatap ke depan dengan mata oranye yang menyala, lalu dia berteriak, terbelahlah. Dengan kekuatan penuh, dia mengaktifkan jurus hebat bernama Sorrow Blade Burst. Ledakan raksasa dari api oranye dan kuning seketika memenuhi seluruh area. Rekan-rekan setimnya melihat ledakan itu dan mulai bersorak kegirangan. Seorang siswa berambut cerah tertawa dan menyebut Gongting sebagai seorang legenda. Siswa lainnya berteriak bahwa ketua mereka memang luar biasa dan menyuruh yang lain untuk melihat betapa hebat kekuatannya. Sebuah notifikasi muncul di layar, mengucapkan selamat kepada tim Gongting karena telah berhasil menyelesaikan dungeon peringkat D. Layar menunjukkan bahwa total waktunya adalah 35 menit. Semua anggota tim pun tertawa bersama-sama. Mereka bangga karena bisa menyelesaikan dungeon tersebut hanya dalam waktu hampir setengah jam saja. Mereka sangat yakin tidak akan ada tim lain yang mampu memecahkan rekor yang mereka buat. Gongting berdiri terdiam di tengah kobaran api sambil menggenggam pedangnya yang terus bersinar.